Kurniasyah pada Minggu 25 Februari. Menurut Dedi, hak angket akan mempengaruhi apakah Jokowi akan turun dengan terhormat atau tidak. Pasalnya, hak angket yang diwacanakan saat ini merupakan hak angket atas penelusuran keterlibatan Presiden pada pemilu, utamanya terkait kebijakan pemerintah yang disalahgunakan untuk mempengaruhi proses pemilu. Sehingga jika dalam penyelidikan ditemukan Presiden melanggar undang-undang, maka bisa berpotensi untuk pemaksulan. Jika Presiden Jokowi terbukti cawe-cawe dalam pemilu, maka pemaksulan bisa terjadi. Adapun hak angket yang diusulkan Ganjar itu juga turut didukung kubu paslon 03, mulai dari Surya Paloh, Anies Baswedan hingga Koalisi Amin menyatakan siap mendukung wacana hak angket tersebut. Cawapres Mahfud MD menegaskan pandangannya terkait hak angket yang diusulkan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu sangat boleh digulirkan. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Yogyakarta pada Minggu 25 Februari. Meski begitu, Mahfud menyatakan bahwa hak angket yang diberlakukan DPR bukan untuk hasil pemilu, melainkan terkait kebijakan yang berdasar pada kewenangan tertentu. Mahfud mengatakan dalam hak angket pemerintah akan menjadi pihak yang diperiksa oleh DPR. Dalam kesempatan itu, Mahfud MD mengingatkan bahwa hak angket adalah urusan DPR, bukan partai politik dan bukan kewenangannya. Mahfud mengatakan pemerintah boleh mengajukan angket terkait kebijakan-kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, Mahfud menegaskan bahwa hak angket tidak untuk hasil pemilu. Menurutnya, hak angket tidak akan merubah keputusan KPU atau keputusan MK terkait hasil pemilu. Beredar sebuah video Direktur Eksekutif Indobarometer Kodari dituduh melakukan konspirasi desain kecurangan pemilu. Keterangan dalam unggahan itu menuliskan bahwa pada 5 Januari hasil pemilu sudah diketahui. Dalam potongan video itu, Kodari menyebut perolehan suara Anies Muhaimin 27% sedangkan Ganjar Mahfud 16,9%. Video itu kemudian viral dan Kodari disebut menjadi bagian dari desain kecurangan hasil Pilpres 2024. Kodari menegaskan bahwa video tersebut sebenarnya acara diskusi Pilpres 2024 untuk wilayah DKI Jakarta yang diadakan TKD Prabowo Gibran pada 5 Januari 2024 lalu. Pernyataan itu disampaikan Kodari pada Sabtu 24 Februari. Kodari menyampaikan kebetulan presentase survei tersebut mirip dengan hasil realcon KPU, sehingga ia dituduh ikut andil dalam kecurangan hasil Pilpres 2024. Kodari mengatakan fitnah itu diduga dijadikan alat untuk menguatkan tuduhan konspirasi kecurangan Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Untuk itu, Kodari memastikan video yang diunggah akun X @yurisa_samosir adalah berita bohong atau hoax. Ia mengklarifikasi ada 2 kekeliruan dalam video itu. Pertama, data tersebut bukan data nasional namun data hasil survei untuk DKI Jakarta. Kedua, dirinya tidak mungkin melakukan konspirasi, pasalnya kegiatan itu digelar terbuka. Kodari mengatakan video itu telah dipotong dan diedit dengan tujuan melakukan framing kecurangan. Ridwan Kamil dan Ahmad Saroni saling berbalas pantun dengan perantara baliho soal Pilkada DKI Jakarta. Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih Partai Golkar Ridwan Kamil mengunggah video yang menunjukkan baliho dengan gambar dirinya menggendong tas dengan latar pesan singkat. Pesan singkat tersebut memiliki makna bahwa Ridwan Kamil sedang dalam perjalanan menuju ke Jakarta. Sedangkan Ahmad Saroni mengunggah baliho yang bertuliskan dari Tanjung Priok untuk Jakarta. Saat dikonfirmasi terkait Pilkada DKI, Saroni mengatakan bahwa ia belum menentukan arah politiknya. Namun jika ingin terjun dalam pesta demokrasi Jakarta, Saroni berkelakar langkahnya akan ringan. Sebab lawannya merupakan Ridwan Kamil yang merupakan warga Bandung, sedangkan ia merupakan warga pesisir Jakarta. Sementara itu Ridwan Kamil mengatakan bahwa Ahmad Saroni memiliki kapabilitas dan kemampuan menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Hal itu karena Saroni sudah berkali-kali menjadi anggota DPR. Di sisi lain, Ridwan Kamil mengaku dirinya belum memutuskan apakah bakal ikut pemilihan gubernur Jakarta atau tidak. PDIP menilai masuknya Partai Demokrat ke koalisi pemerintahan Jokowi bisa menjadi bumerang. Hadirnya Partai Demokrat di dalam koalisi pemerintahan bukan tidak mungkin justru menjadi musuh baru Jokowi. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun. Dilansir dari Tribun Jakarta pada Minggu 25 Februari, Komarudin menilai tidak ada teman dan lawan abadi di dalam politik.
Menurutnya, pihak terdekat atau dalam lingkar kekuasaan justru bisa menjadi musuh Jokowi. Ia menilai baik Demokrat maupun Jokowi mempunyai hitungan politik masing-masing. Komarudin mengatakan ibarat permain catur yang lebih lincah memainkan strategi maka akan memenangkan permainan. Komarudin mengatakan kesetiaan parpol-parpol di koalisi Prabowo Gibran diragukan dalam mendukung pemerintahan Jokowi hingga akhir. Menurut Komarudin, Jokowi harus mewaspadai bila kepentingan politik koalisi tersebut sudah tercapai. Menjelang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2024, muncul beberapa tokoh yang digadang-gadang akan maju sebagai calon gubernur alias jago. Awalnya hanya ada 2 calon yang digadang-gadang bakal menjadi calon gubernur DKI Jakarta, yakni Ahmad Sahroni dan Ridwan Kamil. Namun kini muncul Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmad Zaki Iskandar. Zaki dengan Ridwan Kamil diketahui berasal dari satu bendera yang sama. Keduanya merupakan kader dari Partai Golkar. Sedangkan Ahmad Sahroni merupakan bendahara umum Partai Nasdem. Sebelumnya antara Sahroni dan Ridwan Kamil saling berbalas pantun dengan perantara baliho yang kemudian diunggah di media sosial. Baik Sahroni dan Ridwan Kamil menyebut bahwa mereka belum memutuskan terkait Pilkada DKI 2024. Di sisi lain, Zaki mengaku dirinya dipercaya Golkar untuk maju Pilkada DKI 2024. Zaki juga turut berbicara tentang map kuning yang diterimanya dari Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang disebut merupakan mandat untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merespon dukungan yang diberikan oleh Surya Paloh soal pengajuan hak angket dugaan kecurangan pemilu. Surya Paloh sebelumnya mengatakan bahwa hak angket merupakan hak konstitusional sehingga harus dihormati. Selain Surya Paloh, koalisi Anies Muhaimin juga turut mendukung wacana hak angket tersebut. Tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyambut baik dukungan dari Surya Paloh tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim pada Minggu 25 Februari. Ciko mengatakan pihaknya sudah lama menjalin komunikasi dengan pimpinan partai politik koalisi pendukung Amin. Namun Ciko meminta kepada semua pihak untuk menunggu momentum yang tepat dalam merealisasikan hak angket usulan Ganjar Pranowo itu. Menurut Ciko, hak angket DPR harus benar-benar dipersiapkan secara matang. Ciko berharap hak angket DPR bisa mengupas tuntas semua hal yang terkait dengan pelanggaran pemilu. Tim kampanye nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membeberkan isi pertemuan paslon nomor urut 2 di Kertanegara. Adapun sebelumnya Prabowo Gibran bertemu di Kertanegara pada Jumat 23 Februari kemarin. Sempat beredar kabar dalam pertemuan tersebut membahas soal pembagian kursi Menteri Kabinet 2024. Namun kabar tersebut dibantah oleh TKN Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TKN Prabowo Gibran, Sheryl Anelia Tansil pada Minggu 25 Februari 2024. Sheryl mengatakan Prabowo Gibran saat ini masih fokus mengawal perolehan suara yang dihitung KPU. Sheryl mengatakan belum ada pembahasan terkait kursi menteri. Prabowo Gibran disebut sedang disibukkan oleh aktivitasnya masing-masing, yakni sebagai Menteri Pertahanan dan Wali Kota Solo. Selain itu, Prabowo juga disibukkan dengan menerima ucapan selamat dari berbagai pemimpin dunia, baik dalam bentuk kunjungan maupun sambungan telepon. Media asing kembali menyorot Prabowo Subianto yang mengungguli Realcon Pilpres 2024. Media asal Jepang bernama Nikkei menyorot banyaknya pemimpin di dunia yang memberikan selamat kepada Prabowo. Selain memberikan selamat, mereka bahkan tak sabar untuk menjalin kerjasama dengan Prabowo. Dalam laporan media asal Jepang itu, para pimpinan negara berupaya ingin membangun hubungan kuat dengan Prabowo sebagai pemimpin Indonesia. Terlebih eksistensi Indonesia di kancah internasional semakin meningkat. Nikkei menyebutkan beberapa pemimpin negara yang telah memberikan ucapan selamat kepada Prabowo. Pertama, Perdana Menteri India Narendra Modi. Selain memberikan selamat, Perdana Menteri India itu juga turut menekankan peningkatan kerjasama antara India dan Indonesia. Kemudian Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga memberikan ucapan selamat kepada Prabowo. Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin juga mengucapkan selamat dan ingin memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Terdapat juga Duta Besar Cina untuk Indonesia Lu Kang yang memberikan ucapan secara langsung dengan mengunjungi kediaman Prabowo.
Prabowo juga menerima surat dari Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak hingga Presiden Rusia Vladimir Putin. Isu kecurangan pemilu 2024 makin ramai disuarakan oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Di tengah ramainya isu tersebut, Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja menegaskan tidak ada istilah kecurangan pemilu. Ia mengatakan dalam Undang-Undang Pemilu hanya ada frasa pelanggaran pemilu bukan kecurangan. Pernyataan itu disampaikan Bagja pada Sabtu 24 Februari. Bagja turut mengomentari terkait rencana kubu Anies dan Ganjar yang ingin menggulirkan hak angket DPR mengusut dugaan kecurangan pemilu. Ketua Bawaslu itu menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada mekanisme yang bisa membatalkan hasil pemilu. Menurut Bagja, meskipun ada berbagai pelanggaran yang terjadi, tapi hingga saat ini belum ditemukan adanya pelanggaran yang dapat membatalkan hasil pemilu. Maka dari itu, Bagja memastikan Bawaslu tidak relevan jika ikut bicara terkait hak angket DPR yang digaungkan Ganjar. Ia mengatakan Bawaslu masih mengawasi penyelenggaraan pemungutan suara ulang atau PSU. Bawaslu juga masih melakukan penyelidikan terhadap temuan-temuan di lapangan terkait pelanggaran pemilu. Juga aspirasinya. Ya selebihnya kita kembalikan kepada pemimpin kita, kepada Pak Prabowo, dan itu yang seharusnya menjadi etika dalam membangun koalisi. Ada pemimpinnya, dan tentunya kalau dirasa ada keperluan untuk membangun atau memperkuat koalisi, ya sekali lagi kita serahkan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengomentari langkah Prabowo Subianto jika ingin mengajak kubu Anies Baswedan gabung ke dalam pemerintahan mendatang. AHY mengatakan pihaknya akan menghormati keputusan Prabowo. Pernyataan itu disampaikan oleh AHY di Rumah Dinas Wakil Presiden Menteng, Jakarta, Sabtu 24 Februari. Di sisi lain, AHY yakin bahwa Prabowo bakal mengajak diskusi semua anggota koalisinya jika bakal mengambil keputusan penting. Mas Ahy, terakhir untuk soal kemarin ngomong soal rekonsiliasi kemarin Pak Surya Paloh dan Mas Anies mengucapkan selamat atas jabatan yang sudah diemban. Ini apakah ada tanggapan? Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ketika bicara soal rekonsiliasi, jika nantinya Pak Prabowo ingin menarik katakanlah teman-teman dari parpol koalisi perubahan, ini sikap Demokrat seperti apa? Apakah akan resistensi atau enggak sebenarnya Mas? Ya, terima kasih kalau para sahabat ya menyampaikan apresiasi terkait pelantikan saya dan juga masuknya saya ke dalam kabinet. Menurut saya ini sebuah bagian dari itulah realitas demokrasi kita. Kadangkala kita bersama, kadangkala kita berbeda, tetapi tujuan kita sama. Insya Allah tujuan kita sama. Dan bagi saya, ketika ada niatan untuk terjadi penggabungan atau perkuatan koalisi, tentunya sebagai Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto merupakan pemimpin koalisi Indonesia Maju. Saya menghormati betul apa yang beliau harapkan atau diinginkan, tetapi saya juga senang karena Pak Prabowo itu selalu mengajak kita untuk bertukar pikiran, tidak yang langsung mengambil sesuatu yang strategis atau fit accompli. Tidak demikian, beliau selalu justru menyampaikan terus bagaimana pendapatnya. Nah, yang penting kita punya ruang itu, dan saya rasa kalau kita punya ruang itu, kita semua merasa terwakili, pikiran juga aspirasinya. Ya selebihnya kita kembalikan kepada pemimpin kita, kepada Pak Prabowo, dan itu yang seharusnya menjadi etika dalam membangun koalisi. Ada pemimpinnya, dan tentunya kalau dirasa ada keperluan untuk membangun atau memperkuat koalisi, ya sekali lagi kita serahkan kepada Pak Prabowo. Dilantiknya Agus Harimurti Yudhoyono menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Secara tujuan menghambat wacana hak angket dugaan kecurangan pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Adi Prayitno pada Minggu 25 Februari 2024 malam. Adi Prayitno membeberkan bukti betapa agresifnya AHY menolak usulan hak angket yang dinilai kontraproduktif dengan niat rekonsiliasi nasional. Dikutip dari Kompas.com, Adi melihat terjadi dinamika penolakan yang terus digencarkan AHY secara langsung mengenai wacana hak angket. Menurut Adi, penolakan tersebut dilakukan tepat beberapa hari setelah resmi dilantik menjadi menteri. Adi menilai pemerintah dan Demokrat akan menemukan kesulitan untuk membendung wacana yang awalnya digulirkan calon presiden capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tersebut.
Adi menilai Partai Demokrat akan kesulitan membuka lobi komunikasi dengan dua partai bakal oposisi pemerintahan ke depan, yakni PDIP dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sebagai informasi, AHY mengajak kubu Ganjar Pranowo dan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan move on menyikapi hasil Pilpres 2024, di mana sementara menunjukkan keunggulan untuk pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Kemudian pada 24 Februari 2024, AHY mengatakan tak ada hal yang mendesak untuk memunculkan hak angket DPR RI terkait kecurangan pemilu. Wacana hak angket yang diusulkan Capres 03 untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu semakin ramai disuarakan. Pengamat politik menilai hak angket bisa mempengaruhi nasib kepemimpinan Presiden Jokowi. Nasib Jokowi terancam jika hak angket DPR digulirkan. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah pada Minggu 25 Februari. Menurut Deddy, hak angket akan mempengaruhi apakah Jokowi akan turun dengan terhormat atau tidak. Pasalnya, hak angket yang diwacanakan saat ini merupakan hak angket atas penelusuran keterlibatan Presiden pada pemilu, utamanya terkait kebijakan pemerintah yang disalahgunakan untuk mempengaruhi proses pemilu. Sehingga jika dalam penyelidikan ditemukan Presiden melanggar undang-undang, maka bisa berpotensi untuk pemaksulan. Jika Presiden Jokowi terbukti cawe-cawe dalam pemilu, maka pemaksulan bisa terjadi. Adapun hak angket yang diusulkan Ganjar itu juga turut didukung kubu paslon 03, mulai dari Surya Paloh, Anies Baswedan hingga Koalisi Amin menyatakan siap mendukung wacana hak angket tersebut. Cawapres Mahfud MD menegaskan pandangannya terkait hak angket yang diusulkan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu sangat boleh digulirkan. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Yogyakarta pada Minggu 25 Februari. Meski begitu, Mahfud menyatakan bahwa hak angket yang diberlakukan DPR bukan untuk hasil pemilu, melainkan terkait kebijakan yang berdasar pada kewenangan tertentu. Mahfud mengatakan dalam hak angket pemerintah akan menjadi pihak yang diperiksa oleh DPR. Dalam kesempatan itu, Mahfud MD mengingatkan bahwa hak angket adalah urusan DPR, bukan partai politik dan bukan kewenangannya. Mahfud mengatakan pemerintah boleh mengajukan angket terkait kebijakan-kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, Mahfud menegaskan bahwa hak angket tidak untuk hasil pemilu. Menurutnya, hak angket tidak akan merubah keputusan KPU atau keputusan MK terkait hasil pemilu. Beredar sebuah video Direktur Eksekutif Indobarometer Kodari dituduh melakukan konspirasi desain kecurangan pemilu. Keterangan dalam unggahan itu menuliskan bahwa pada 5 Januari hasil pemilu sudah diketahui. Dalam potongan video itu, Kodari menyebut perolehan suara Anies Muhaimin 27% sedangkan Ganjar Mahfud 16,9%. Video itu kemudian viral dan Kodari disebut menjadi bagian dari desain kecurangan hasil Pilpres 2024. Kodari menegaskan bahwa video tersebut sebenarnya acara diskusi Pilpres 2024 untuk wilayah DKI Jakarta yang diadakan TKD Prabowo Gibran pada 5 Januari 2024 lalu. Pernyataan itu disampaikan Kodari pada Sabtu 24 Februari. Kodari menyampaikan kebetulan presentase survei tersebut mirip dengan hasil realcon KPU, sehingga ia dituduh ikut andil dalam kecurangan hasil Pilpres 2024. Kodari mengatakan fitnah itu diduga dijadikan alat untuk menguatkan tuduhan konspirasi kecurangan Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Untuk itu, Kodari memastikan video yang diunggah akun X @yurisa_samosir adalah berita bohong atau hoax. Ia mengklarifikasi ada dua kekeliruan dalam video itu. Pertama, data tersebut bukan data nasional namun data hasil survei untuk DKI Jakarta. Kedua, dirinya tidak mungkin melakukan konspirasi, pasalnya kegiatan itu digelar terbuka. Kodari mengatakan video itu telah dipotong dan diedit dengan tujuan melakukan framing kecurangan. Ridwan Kamil dan Ahmad Saroni saling berbalas pantun dengan perantara baliho soal Pilkada DKI Jakarta. Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih Partai Golkar Ridwan Kamil mengunggah video yang menunjukkan baliho dengan gambar dirinya menggendong tas dengan latar pesan singkat. Pesan singkat tersebut memiliki makna bahwa Ridwan Kamil sedang dalam perjalanan menuju ke Jakarta. Sedangkan Ahmad Saroni mengunggah baliho yang bertuliskan dari Tanjung Priok untuk Jakarta.
Saat dikonfirmasi terkait Pilkada DKI, Sahroni mengatakan bahwa ia belum menentukan arah politiknya. Namun jika ingin terjun dalam pesta demokrasi Jakarta, Sahroni berkelakar langkahnya akan ringan. Sebab lawannya merupakan Ridwan Kamil yang merupakan warga Bandung, sedangkan ia merupakan warga pesisir Jakarta. Sementara itu Ridwan Kamil mengatakan bahwa Ahmad Sahroni memiliki kapabilitas dan kemampuan menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Hal itu karena Sahroni sudah berkali-kali menjadi anggota DPR. Di sisi lain, Ridwan Kamil mengaku dirinya belum memutuskan apakah bakal ikut pemilihan gubernur Jakarta atau tidak. PDIP menilai masuknya Partai Demokrat ke koalisi pemerintahan Jokowi bisa menjadi bumerang. Hadirnya Partai Demokrat di dalam koalisi pemerintahan bukan tidak mungkin justru menjadi musuh baru Jokowi. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun. Dilansir dari Tribun Jakarta pada Minggu 25 Februari, Komarudin menilai tidak ada teman dan lawan abadi di dalam politik. Menurutnya pihak terdekat atau dalam lingkar kekuasaan justru bisa menjadi musuh Jokowi. Ia menilai baik Demokrat maupun Jokowi mempunyai hitungan politik masing-masing. Komarudin mengatakan ibarat permain catur yang lebih lincah memainkan strategi maka akan memenangkan permainan. Komarudin mengatakan kesetiaan parpol-parpol di koalisi Prabowo Gibran diragukan dalam mendukung pemerintahan Jokowi hingga akhir. Menurut Komarudin, Jokowi harus mewaspadai bila kepentingan politik koalisi tersebut sudah tercapai. Menjelang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2024 muncul beberapa tokoh yang digadang-gadang akan maju sebagai calon gubernur alias cagup. Awalnya hanya ada 2 calon yang digadang-gadang bakal menjadi calon gubernur DKI Jakarta, yakni Ahmad Sahroni dan Ridwan Kamil. Namun kini muncul Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmad Zaki Iskandar. Zaki dengan Ridwan Kamil diketahui berasal dari satu bendera yang sama. Keduanya merupakan kader dari Partai Golkar. Sedangkan Ahmad Sahroni merupakan bendahara umum Partai Nasdem. Sebelumnya antara Sahroni dan Ridwan Kamil saling berbalas pantun dengan perantara baliho yang kemudian diunggah di media sosial. Baik Sahroni dan Ridwan Kamil menyebut bahwa mereka belum memutuskan terkait Pilkada DKI 2024. Di sisi lain, Zaki mengaku dirinya dipercaya Golkar untuk maju Pilkada DKI 2024. Zaki juga turut berbicara tentang map kuning yang diterimanya dari Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang disebut merupakan mandat untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merespon dukungan yang diberikan oleh Surya Paloh soal pengajuan hak angket dugaan kecurangan pemilu. Surya Paloh sebelumnya mengatakan bahwa hak angket merupakan hak konstitusional sehingga harus dihormati. Selain Surya Paloh, koalisi Anies Muhaimin juga turut mendukung wacana hak angket tersebut. Tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyambut baik dukungan dari Surya Paloh tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim pada Minggu 25 Februari. Ciko mengatakan pihaknya sudah lama menjalin komunikasi dengan pimpinan partai politik koalisi pendukung Amin. Namun Ciko meminta kepada semua pihak untuk menunggu momentum yang tepat dalam merealisasikan hak angket usulan Ganjar Pranowo itu. Menurut Ciko, hak angket DPR harus benar-benar dipersiapkan secara matang. Ciko berharap hak angket DPR bisa mengupas tuntas semua hal yang terkait dengan pelanggaran pemilu. Tim kampanye nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membeberkan isi pertemuan paslon nomor urut 2 di Kertanegara. Adapun sebelumnya Prabowo Gibran bertemu di Kertanegara pada Jumat 23 Februari kemarin. Sempat beredar kabar dalam pertemuan tersebut membahas soal pembagian kursi Menteri Kabinet 2024. Namun kabar tersebut dibantah oleh TKN Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TKN Prabowo Gibran, Sheryl Anelia Tansil pada Minggu 25 Februari 2024. Sheryl mengatakan Prabowo Gibran saat ini masih fokus mengawal perolehan suara yang dihitung KPU. Sheryl mengatakan belum ada pembahasan terkait kursi menteri. Prabowo Gibran disebut sedang disibukkan oleh aktivitasnya masing-masing, yakni sebagai Menteri Pertahanan dan Wali Kota Solo.
Selain itu, Prabowo juga disibukkan dengan menerima ucapan selamat dari berbagai pemimpin dunia, baik dalam bentuk kunjungan maupun sambungan telepon. Media asing kembali menyorot Prabowo Subianto yang mengungguli Realcon Pilpres 2024. Media asal Jepang bernama Nikkei menyorot banyaknya pemimpin di dunia yang memberikan selamat kepada Prabowo. Selain memberikan selamat, mereka bahkan tak sabar untuk menjalin kerjasama dengan Prabowo. Dalam laporan media asal Jepang itu, para pimpinan negara berupaya ingin membangun hubungan kuat dengan Prabowo sebagai pemimpin Indonesia. Terlebih eksistensi Indonesia di kancah internasional semakin meningkat. Nikkei menyebutkan beberapa pemimpin negara yang telah memberikan ucapan selamat kepada Prabowo. Pertama, Perdana Menteri India Narendra Modi. Selain memberikan selamat, Perdana Menteri India itu juga turut menekankan peningkatan kerjasama antara India dan Indonesia. Kemudian Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga memberikan ucapan selamat kepada Prabowo. Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin juga mengucapkan selamat dan ingin memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Terdapat juga Duta Besar Cina untuk Indonesia Lu Kang yang memberikan ucapan secara langsung dengan mengunjungi kediaman Prabowo. Prabowo juga menerima surat dari Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak hingga Presiden Rusia Vladimir Putin. Isu kecurangan pemilu 2024 makin ramai disuarakan oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Di tengah ramainya isu tersebut, Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja menegaskan tidak ada istilah kecurangan pemilu. Ia mengatakan dalam Undang-Undang Pemilu hanya ada frasa pelanggaran pemilu bukan kecurangan. Pernyataan itu disampaikan Bagja pada Sabtu 24 Februari. Bagja turut mengomentari terkait rencana kubu Anies dan Ganjar yang ingin menggulirkan hak angket DPR mengusut dugaan kecurangan pemilu. Ketua Bawaslu itu menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada mekanisme yang bisa membatalkan hasil pemilu. Menurut Bagja, meskipun ada berbagai pelanggaran yang terjadi, tapi hingga saat ini belum ditemukan adanya pelanggaran yang dapat membatalkan hasil pemilu. Maka dari itu, Bagja memastikan Bawaslu tidak relevan jika ikut bicara terkait hak angket DPR yang digaungkan Ganjar. Ia mengatakan Bawaslu masih mengawasi penyelenggaraan pemungutan suara ulang atau PSU. Bawaslu juga masih melakukan penyelidikan terhadap temuan-temuan di lapangan terkait pelanggaran pemilu. Juga aspirasinya. Ya selebihnya kita kembalikan kepada pemimpin kita, kepada Pak Prabowo, dan itu yang seharusnya menjadi etika dalam membangun koalisi. Ada pemimpinnya, dan tentunya kalau dirasa ada keperluan untuk membangun atau memperkuat koalisi, ya sekali lagi kita serahkan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengomentari langkah Prabowo Subianto jika ingin mengajak kubu Anies Baswedan gabung ke dalam pemerintahan mendatang. AHY mengatakan pihaknya akan menghormati keputusan Prabowo. Pernyataan itu disampaikan oleh AHY di Rumah Dinas Wakil Presiden Menteng, Jakarta, Sabtu 24 Februari. Di sisi lain, AHY yakin bahwa Prabowo bakal mengajak diskusi semua anggota koalisinya jika bakal mengambil keputusan penting. Mas Ari, terakhir untuk soal kemarin ngomong soal rekonsiliasi, kemarin Pak Surya Paloh dan Mas Anies mengucapkan selamat atas jabatan yang sudah diemban. Ini apakah ada tanggapan? Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ketika bicara soal rekonsiliasi, jika nantinya Pak Prabowo ingin menarik katakanlah teman-teman dari parpol koalisi perubahan, ini sikap Demokrat seperti apa? Apakah akan resistensi atau enggak sebenarnya, Mas? Ya, terima kasih kalau para sahabat ya menyampaikan apresiasi terkait pelantikan saya dan juga masuknya saya ke dalam kabinet. Menurut saya ini sebuah bagian dari itulah realitas demokrasi kita. Kadangkala kita bersama, kadangkala kita berbeda, tetapi tujuan kita sama. Insya Allah tujuan kita sama. Dan bagi saya, ketika ada niatan untuk terjadi penggabungan atau perkuatan koalisi, tentunya sebagai Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto merupakan pemimpin koalisi Indonesia Maju. Saya menghormati betul apa yang beliau harapkan atau diinginkan, tetapi saya juga senang karena Pak Prabowo itu selalu mengajak kita untuk bertukar pikiran, tidak yang langsung mengambil sesuatu yang strategis atau fait accompli. Tidak demikian, beliau selalu justru menyampaikan bagaimana pendapatnya. Nah, yang penting kita punya ruang itu, dan saya rasa kalau kita punya ruang itu, kita semua merasa terwakili pikiran juga aspirasinya.
Ya selebihnya kita kembalikan kepada pemimpin kita, kepada Pak Prabowo, dan itu yang seharusnya menjadi etika dalam membangun koalisi. Ada pemimpinnya, dan tentunya kalau dirasa ada keperluan untuk membangun atau memperkuat koalisi, ya sekali lagi kita serahkan kepada Pak Prabowo. Dilantiknya Agus Harimurti Yudhoyono menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Syarat tujuan menghambat wacana hak angket dugaan kecurangan pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Adi Prayitno pada Minggu 25 Februari 2024 malam. Adi Prayitno membeberkan bukti betapa agresifnya AHY menolak usulan hak angket yang dinilai kontraproduktif dengan niat rekonsiliasi nasional. Dikutip dari Kompas.com, Adi melihat terjadi dinamika penolakan yang terus digencarkan AHY secara langsung mengenai wacana hak angket. Menurut Adi, penolakan tersebut dilakukan tepat beberapa hari setelah resmi dilantik menjadi menteri. Adi menilai pemerintah dan Demokrat akan menemukan kesulitan untuk membendung wacana yang awalnya digulirkan calon presiden Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tersebut. Adi menilai Partai Demokrat akan kesulitan membuka lobi komunikasi dengan dua partai bakal oposisi pemerintahan ke depan, yakni PDIP dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sebagai informasi, AHY mengajak kubu Ganjar Pranowo dan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan move on menyikapi hasil Pilpres 2024, di mana sementara menunjukkan keunggulan untuk pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Kemudian pada 24 Februari 2024, AHY mengatakan tak ada hal yang mendesak untuk memunculkan hak angket DPR RI terkait kecurangan pemilu. Wacana hak angket yang diusulkan Capres 03 untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu semakin ramai disuarakan. Pengamat politik menilai hak angket bisa mempengaruhi nasib kepemimpinan Presiden Jokowi. Nasib Jokowi terancam jika hak angket DPR digulirkan. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah pada Minggu 25 Februari. Menurut Deddy, hak angket akan mempengaruhi apakah Jokowi akan turun dengan terhormat atau tidak. Pasalnya, hak angket yang diwacanakan saat ini merupakan hak angket atas penelusuran keterlibatan Presiden pada pemilu, utamanya terkait kebijakan pemerintah yang disalahgunakan untuk mempengaruhi proses pemilu. Sehingga jika dalam penyelidikan ditemukan Presiden melanggar undang-undang, maka bisa berpotensi untuk pemaksulan. Jika Presiden Jokowi terbukti cawe-cawe dalam pemilu, maka pemaksulan bisa terjadi. Adapun hak angket yang diusulkan Ganjar itu juga turut didukung kubu paslon 03, mulai dari Surya Paloh, Anies Baswedan hingga Koalisi Amin menyatakan siap mendukung wacana hak angket tersebut. Cawapres Mahfud MD menegaskan pandangannya terkait hak angket yang diusulkan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu sangat boleh digulirkan. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Yogyakarta pada Minggu 25 Februari. Meski begitu, Mahfud menyatakan bahwa hak angket yang diberlakukan DPR bukan untuk hasil pemilu, melainkan terkait kebijakan yang berdasar pada kewenangan tertentu. Mahfud mengatakan dalam hak angket pemerintah akan menjadi pihak yang diperiksa oleh DPR. Dalam kesempatan itu, Mahfud MD mengingatkan bahwa hak angket adalah urusan DPR, bukan partai politik dan bukan kewenangannya. Mahfud mengatakan pemerintah boleh mengajukan angket terkait kebijakan-kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, Mahfud menegaskan bahwa hak angket tidak untuk hasil pemilu. Menurutnya, hak angket tidak akan merubah keputusan KPU atau keputusan MK terkait hasil pemilu. Beredar sebuah video Direktur Eksekutif Indobarometer Kodari dituduh melakukan konspirasi desain kecurangan pemilu. Keterangan dalam unggahan itu menuliskan bahwa pada 5 Januari hasil pemilu sudah diketahui. Dalam potongan video itu, Kodari menyebut perolehan suara Anies Muhaimin 27% sedangkan Ganjar Mahfud 16,9%. Video itu kemudian viral dan Kodari disebut menjadi bagian dari desain kecurangan hasil Pilpres 2024. Kodari menegaskan bahwa video tersebut sebenarnya acara diskusi Pilpres 2024 untuk wilayah DKI Jakarta yang diadakan TKD Prabowo Gibran pada 5 Januari 2024 lalu. Pernyataan itu disampaikan Kodari pada Sabtu 24 Februari.
Qodari menyampaikan kebetulan presentase survei tersebut mirip dengan hasil realcon KPU, sehingga ia dituduh ikut andil dalam kecurangan hasil Pilpres 2024. Qodari mengatakan fitnah itu diduga dijadikan alat untuk menguatkan tuduhan konspirasi kecurangan Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Untuk itu, Qodari memastikan video yang diunggah akun X @yurisa_samosir adalah berita bohong atau hoax. Ia mengklarifikasi ada dua kekeliruan dalam video itu. Pertama, data tersebut bukan data nasional namun data hasil survei untuk DKI Jakarta. Kedua, dirinya tidak mungkin melakukan konspirasi, pasalnya kegiatan itu digelar terbuka. Qodari mengatakan video itu telah dipotong dan diedit dengan tujuan melakukan framing kecurangan. Ridwan Kamil dan Ahmad Saroni saling berbalas pantun dengan perantara baliho soal Pilkada DKI Jakarta. Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih Partai Golkar Ridwan Kamil mengunggah video yang menunjukkan baliho dengan gambar dirinya menggendong tas dengan latar pesan singkat. Pesan singkat tersebut memiliki makna bahwa Ridwan Kamil sedang dalam perjalanan menuju ke Jakarta, sedangkan Ahmad Saroni mengunggah baliho yang bertuliskan dari Tanjung Priok untuk Jakarta. Saat dikonfirmasi terkait Pilkada DKI, Saroni mengatakan bahwa ia belum menentukan arah politiknya. Namun jika ingin terjun dalam pesta demokrasi Jakarta, Saroni berkelakar langkahnya akan ringan. Sebab lawannya merupakan Ridwan Kamil yang merupakan warga Bandung, sedangkan ia merupakan warga pesisir Jakarta. Sementara itu Ridwan Kamil mengatakan bahwa Ahmad Saroni memiliki kapabilitas dan kemampuan menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Hal itu karena Saroni sudah berkali-kali menjadi anggota DPR. Di sisi lain, Ridwan Kamil mengaku dirinya belum memutuskan apakah bakal ikut pemilihan gubernur Jakarta atau tidak. PDIP menilai masuknya Partai Demokrat ke koalisi pemerintahan Jokowi bisa menjadi bumerang. Hadirnya Partai Demokrat di dalam koalisi pemerintahan bukan tidak mungkin justru menjadi musuh baru Jokowi. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun. Dilansir dari Tribun Jakarta pada Minggu 25 Februari, Komarudin menilai tidak ada teman dan lawan abadi di dalam politik. Menurutnya pihak terdekat atau dalam lingkar kekuasaan justru bisa menjadi musuh Jokowi. Ia menilai baik Demokrat maupun Jokowi mempunyai hitungan politik masing-masing. Komarudin mengatakan ibarat permain catur yang lebih lincah memainkan strategi maka akan memenangkan permainan. Komarudin mengatakan kesetiaan parpol-parpol di koalisi Prabowo Gibran diragukan dalam mendukung pemerintahan Jokowi hingga akhir. Menurut Komarudin, Jokowi harus mewaspadai bila kepentingan politik koalisi tersebut sudah tercapai. Menjelang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2024 muncul beberapa tokoh yang digadang-gadang akan maju sebagai calon gubernur alias jago. Awalnya hanya ada dua calon yang digadang-gadang bakal menjadi calon gubernur DKI Jakarta, yakni Ahmad Saroni dan Ridwan Kamil. Namun kini muncul Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmad Zaki Iskandar. Zaki dengan Ridwan Kamil diketahui berasal dari satu bendera yang sama. Keduanya merupakan kader dari Partai Golkar. Sedangkan Ahmad Saroni merupakan bendahara umum Partai Nasdem. Sebelumnya antara Saroni dan Ridwan Kamil saling berbalas pantun dengan perantara baliho yang kemudian diunggah di media sosial. Baik Saroni dan Ridwan Kamil menyebut bahwa mereka belum memutuskan terkait Pilkada DKI 2024. Di sisi lain, Zaki mengaku dirinya dipercaya Golkar untuk maju Pilkada DKI 2024. Zaki juga turut berbicara tentang map kuning yang diterimanya dari Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang disebut merupakan mandat untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merespon dukungan yang diberikan oleh Surya Paloh soal pengajuan hak angket dugaan kecurangan pemilu. Surya Paloh sebelumnya mengatakan bahwa hak angket merupakan hak konstitusional sehingga harus dihormati. Selain Surya Paloh, koalisi Anies Muhaimin juga turut mendukung wacana hak angket tersebut. Tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyambut baik dukungan dari Surya Paloh tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim pada Minggu 25 Februari. Ciko mengatakan pihaknya sudah lama menjalin komunikasi dengan pimpinan partai politik koalisi pendukung Amin. Namun Ciko meminta kepada semua pihak untuk menunggu momentum yang tepat dalam merealisasikan hak angket usulan Ganjar Pranowo itu.
Menurut Ciko, hak angket DPR harus benar-benar dipersiapkan secara matang. Ciko berharap hak angket DPR bisa mengupas tuntas semua hal yang terkait dengan pelanggaran pemilu. Tim kampanye nasional Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka membeberkan isi pertemuan paslon nomor urut 2 di Kertanegara. Adapun sebelumnya Prabowo Gibran bertemu di Kertanegara pada Jumat 23 Februari kemarin. Sempat beredar kabar dalam pertemuan tersebut membahas soal pembagian kursi Menteri Kabinet 2024. Namun kabar tersebut dibantah oleh TKN Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TKN Prabowo Gibran, Sheryl Anelia Tansil, pada Minggu 25 Februari 2024. Sheryl mengatakan Prabowo Gibran saat ini masih fokus mengawal perolehan suara yang dihitung KPU. Sheryl mengatakan belum ada pembahasan terkait kursi menteri. Prabowo Gibran disebut sedang disibukkan oleh aktivitasnya masing-masing, yakni sebagai Menteri Pertahanan dan Wali Kota Solo. Selain itu, Prabowo juga disibukkan dengan menerima ucapan selamat dari berbagai pemimpin dunia, baik dalam bentuk kunjungan maupun sambungan telepon. Media asing kembali menyorot Prabowo Subianto yang mengungguli Realcon Pilpres 2024. Media asal Jepang bernama Nikkei menyorot banyaknya pemimpin di dunia yang memberikan selamat kepada Prabowo. Selain memberikan selamat, mereka bahkan tak sabar untuk menjalin kerjasama dengan Prabowo. Dalam laporan media asal Jepang itu, para pimpinan negara berupaya ingin membangun hubungan kuat dengan Prabowo sebagai pemimpin Indonesia. Terlebih, eksistensi Indonesia di kancah internasional semakin meningkat. Nikkei menyebutkan beberapa pemimpin negara yang telah memberikan ucapan selamat kepada Prabowo. Pertama, Perdana Menteri India Narendra Modi. Selain memberikan selamat, Perdana Menteri India itu juga turut menekankan peningkatan kerjasama antara India dan Indonesia. Kemudian Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga memberikan ucapan selamat kepada Prabowo. Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin juga mengucapkan selamat dan ingin memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Terdapat juga Duta Besar Cina untuk Indonesia Lu Kang yang memberikan ucapan secara langsung dengan mengunjungi kediaman Prabowo. Prabowo juga menerima surat dari Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak hingga Presiden Rusia Vladimir Putin. Isu kecurangan pemilu 2024 makin ramai disuarakan oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Di tengah ramainya isu tersebut, Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja menegaskan tidak ada istilah kecurangan pemilu. Ia mengatakan dalam Undang-Undang Pemilu hanya ada frasa pelanggaran pemilu bukan kecurangan. Pernyataan itu disampaikan Bagja pada Sabtu 24 Februari. Bagja turut mengomentari terkait rencana kubu Anies dan Ganjar yang ingin menggulirkan hak angket DPR mengusut dugaan kecurangan pemilu. Ketua Bawaslu itu menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada mekanisme yang bisa membatalkan hasil pemilu. Menurut Bagja, meskipun ada berbagai pelanggaran yang terjadi, tapi hingga saat ini belum ditemukan adanya pelanggaran yang dapat membatalkan hasil pemilu. Maka dari itu, Bagja memastikan Bawaslu tidak relevan jika ikut bicara terkait hak angket DPR yang digaungkan Ganjar. Ia mengatakan Bawaslu masih mengawasi penyelenggaraan pemungutan suara ulang atau PSU. Bawaslu juga masih melakukan penyelidikan terhadap temuan-temuan di lapangan terkait pelanggaran pemilu. Juga aspirasinya. Ya selebihnya kita kembalikan kepada pemimpin kita, kepada Pak Prabowo, dan itu yang seharusnya menjadi etika dalam membangun koalisi. Ada pemimpinnya, dan tentunya kalau dirasa ada keperluan untuk membangun atau memperkuat koalisi, ya sekali lagi kita serahkan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengomentari langkah Prabowo Subianto jika ingin mengajak kubu Anies Baswedan gabung ke dalam pemerintahan mendatang. AHY mengatakan pihaknya akan menghormati keputusan Prabowo. Pernyataan itu disampaikan oleh AHY di Rumah Dinas Wakil Presiden Menteng, Jakarta, Sabtu 24 Februari. Di sisi lain, AHY yakin bahwa Prabowo bakal mengajak diskusi semua anggota koalisinya jika bakal mengambil keputusan penting. Mas Ahy, terakhir untuk soal kemarin ngomong soal rekonsiliasi, kemarin Pak Surya Paloh dan Mas Anies mengucapkan selamat atas jabatan yang sudah diemban. Ini apakah ada tanggapan? Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ketika bicara soal rekonsiliasi, jika nantinya Pak Prabowo ingin menarik katakanlah teman-teman dari parpol koalisi perubahan, ini sikap Demokrat seperti apa? Apakah akan resistensi atau enggak sebenarnya, Mas? Ya, terima kasih kalau para sahabat ya menyampaikan apresiasi terkait
pelantikan saya dan juga masuknya saya ke dalam kabinet, menurut saya ini sebuah bagian dari itulah realitas demokrasi kita. Kadangkala kita bersama, kadangkala kita berbeda, tetapi tujuan kita sama. Insya Allah tujuan kita sama. Dan bagi saya, ketika ada niatan untuk terjadi penggabungan atau perkuatan koalisi, tentunya sebagai Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto merupakan pemimpin koalisi Indonesia Maju. Saya menghormati betul apa yang beliau harapkan atau diinginkan, tetapi saya juga senang karena Pak Prabowo itu selalu mengajak kita untuk bertukar pikiran, tidak yang langsung mengambil sesuatu yang strategis atau fit accompli. Tidak demikian, beliau selalu justru menyampaikan terus bagaimana pendapatnya. Nah, yang penting kita punya ruang itu, dan saya rasa kalau kita punya ruang itu, kita semua merasa terwakili pikiran juga aspirasinya. Ya, selebihnya kita kembalikan kepada pemimpin kita, kepada Pak Prabowo, dan itu yang seharusnya menjadi etika dalam membangun koalisi. Ada pemimpinnya, dan tentunya kalau dirasa ada keperluan untuk membangun atau memperkuat koalisi, ya sekali lagi kita serahkan kepada Pak Prabowo. Dilantiknya Agus Harimurti Yudhoyono menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Syarat tujuan menghambat wacana hak angket dugaan kecurangan pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Adi Prayitno pada Minggu 25 Februari 2024 malam. Adi Prayitno membeberkan bukti betapa agresifnya AHY menolak usulan hak angket yang dinilai kontraproduktif dengan niat rekonsiliasi nasional. Dikutip dari Kompas.com, Adi melihat terjadi dinamika penolakan yang terus digencarkan AHY secara langsung mengenai wacana hak angket. Menurut Adi, penolakan tersebut dilakukan tepat beberapa hari setelah resmi dilantik menjadi menteri. Adi menilai pemerintah dan Demokrat akan menemukan kesulitan untuk membendung wacana yang awalnya digulirkan calon presiden capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tersebut. Adi menilai Partai Demokrat akan kesulitan membuka lobi komunikasi dengan dua partai bakal oposisi pemerintahan ke depan, yakni PDIP dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sebagai informasi, AHY mengajak kubu Ganjar Pranowo dan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan move on menyikapi hasil Pilpres 2024, di mana sementara menunjukkan keunggulan untuk pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Kemudian pada 24 Februari 2024, AHY mengatakan tak ada hal yang mendesak untuk memunculkan hak angket DPR RI terkait kecurangan pemilu. Wacana hak angket yang diusulkan Capres 03 untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu semakin ramai disuarakan. Pengamat politik menilai hak angket bisa mempengaruhi nasib kepemimpinan Presiden Jokowi. Nasib Jokowi terancam jika hak angket DPR digulirkan. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah pada Minggu 25 Februari. Menurut Deddy, hak angket akan mempengaruhi apakah Jokowi akan turun dengan terhormat atau tidak. Pasalnya, hak angket yang diwacanakan saat ini merupakan hak angket atas penelusuran keterlibatan Presiden pada pemilu, utamanya terkait kebijakan pemerintah yang disalahgunakan untuk mempengaruhi proses pemilu. Sehingga jika dalam penyelidikan ditemukan Presiden melanggar undang-undang, maka bisa berpotensi untuk pemaksulan. Jika Presiden Jokowi terbukti cawe-cawe dalam pemilu, maka pemaksulan bisa terjadi. Adapun hak angket yang diusulkan Ganjar itu juga turut didukung kubu paslon 03, mulai dari Surya Paloh, Anies Baswedan hingga Koalisi Amin menyatakan siap mendukung wacana hak angket tersebut. Cawapres Mahfud MD menegaskan pandangannya terkait hak angket yang diusulkan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu sangat boleh digulirkan. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Yogyakarta pada Minggu 25 Februari. Meski begitu, Mahfud menyatakan bahwa hak angket yang diberlakukan DPR bukan untuk hasil pemilu, melainkan terkait kebijakan yang berdasar pada kewenangan tertentu. Mahfud mengatakan dalam hak angket pemerintah akan menjadi pihak yang diperiksa oleh DPR. Dalam kesempatan itu, Mahfud MD mengingatkan bahwa hak angket adalah urusan DPR, bukan partai politik dan bukan kewenangannya. Mahfud mengatakan pemerintah boleh mengajukan angket terkait kebijakan-kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, Mahfud menegaskan bahwa hak angket tidak untuk hasil pemilu.
Menurutnya, hak angket tidak akan merubah keputusan KPU atau keputusan MK terkait hasil pemilu. Beredar sebuah video Direktur Eksekutif Indobarometer Kodari dituduh melakukan konspirasi desain kecurangan pemilu. Keterangan dalam unggahan itu menuliskan bahwa pada 5 Januari hasil pemilu sudah diketahui. Dalam potongan video itu, Kodari menyebut perolehan suara Anies Muhaimin 27% sedangkan Ganjar Mahfud 16,9%. Video itu kemudian viral dan Kodari disebut menjadi bagian dari desain kecurangan hasil Pilpres 2024. Kodari menegaskan bahwa video tersebut sebenarnya acara diskusi Pilpres 2024 untuk wilayah DKI Jakarta yang diadakan TKD Prabowo Gibran pada 5 Januari 2024 lalu. Pernyataan itu disampaikan Kodari pada Sabtu 24 Februari. Kodari menyampaikan kebetulan presentase survei tersebut mirip dengan hasil realcon KPU, sehingga ia dituduh ikut andil dalam kecurangan hasil Pilpres 2024. Kodari mengatakan fitnah itu diduga dijadikan alat untuk menguatkan tuduhan konspirasi kecurangan Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Untuk itu, Kodari memastikan video yang diunggah akun X @yurisa_samosir adalah berita bohong atau hoax. Ia mengklarifikasi ada 2 kekeliruan dalam video itu. Pertama, data tersebut bukan data nasional namun data hasil survei untuk DKI Jakarta. Kedua, dirinya tidak mungkin melakukan konspirasi, pasalnya kegiatan itu digelar terbuka. Kodari mengatakan video itu telah dipotong dan diedit dengan tujuan melakukan framing kecurangan. Ridwan Kamil dan Ahmad Saroni saling berbalas pantun dengan perantara baliho soal Pilkada DKI Jakarta. Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih Partai Golkar Ridwan Kamil mengunggah video yang menunjukkan baliho dengan gambar dirinya menggendong tas dengan latar pesan singkat. Pesan singkat tersebut memiliki makna bahwa Ridwan Kamil sedang dalam perjalanan menuju ke Jakarta, sedangkan Ahmad Saroni mengunggah baliho yang bertuliskan dari Tanjung Priok untuk Jakarta. Saat dikonfirmasi terkait Pilkada DKI, Saroni mengatakan bahwa ia belum menentukan arah politiknya. Namun jika ingin terjun dalam pesta demokrasi Jakarta, Saroni berkelakar langkahnya akan ringan. Sebab lawannya merupakan Ridwan Kamil yang merupakan warga Bandung, sedangkan ia merupakan warga pesisir Jakarta. Sementara itu Ridwan Kamil mengatakan bahwa Ahmad Saroni memiliki kapabilitas dan kemampuan menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Hal itu karena Saroni sudah berkali-kali menjadi anggota DPR. Di sisi lain, Ridwan Kamil mengaku dirinya belum memutuskan apakah bakal ikut pemilihan gubernur Jakarta atau tidak. PDIP menilai masuknya Partai Demokrat ke koalisi pemerintahan Jokowi bisa menjadi bumerang. Hadirnya Partai Demokrat di dalam koalisi pemerintahan bukan tidak mungkin justru menjadi musuh baru Jokowi. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun. Dilansir dari Tribun Jakarta pada Minggu 25 Februari, Komarudin menilai tidak ada teman dan lawan abadi di dalam politik. Menurutnya pihak terdekat atau dalam lingkar kekuasaan justru bisa menjadi musuh Jokowi. Ia menilai baik Demokrat maupun Jokowi mempunyai hitungan politik masing-masing. Komarudin mengatakan ibarat permain catur yang lebih lincah memainkan strategi maka akan memenangkan permainan. Komarudin mengatakan kesetiaan parpol-parpol di koalisi Prabowo Gibran diragukan dalam mendukung pemerintahan Jokowi hingga akhir. Menurut Komarudin, Jokowi harus mewaspadai bila kepentingan politik koalisi tersebut sudah tercapai. Menjelang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2024 muncul beberapa tokoh yang digadang-gadang akan maju sebagai calon gubernur alias jago. Awalnya hanya ada 2 calon yang digadang-gadang bakal menjadi calon gubernur DKI Jakarta, yakni Ahmad Saroni dan Ridwan Kamil. Namun kini muncul Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmad Zaki Iskandar. Zaki dengan Ridwan Kamil diketahui berasal dari satu bendera yang sama. Keduanya merupakan kader dari Partai Golkar. Sedangkan Ahmad Saroni merupakan bendahara umum Partai Nasdem. Sebelumnya antara Saroni dan Ridwan Kamil saling berbalas pantun dengan perantara baliho yang kemudian diunggah di media sosial. Baik Saroni dan Ridwan Kamil menyebut bahwa mereka belum memutuskan terkait Pilkada DKI 2024. Di sisi lain, Zaki mengaku dirinya dipercaya Golkar untuk maju Pilkada DKI 2024.
Zaki juga turut berbicara tentang map kuning yang diterimanya dari Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang disebut merupakan mandat untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merespon dukungan yang diberikan oleh Surya Paloh soal pengajuan hak angket dugaan kecurangan pemilu. Surya Paloh sebelumnya mengatakan bahwa hak angket merupakan hak konstitusional sehingga harus dihormati. Selain Surya Paloh, koalisi Anies Muhaimin juga turut mendukung wacana hak angket tersebut. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyambut baik dukungan dari Surya Paloh tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim pada Minggu 25 Februari. Ciko mengatakan pihaknya sudah lama menjalin komunikasi dengan pimpinan partai politik koalisi pendukung Amin. Namun Ciko meminta kepada semua pihak untuk menunggu momentum yang tepat dalam merealisasikan hak angket usulan Ganjar Pranowo itu. Menurut Ciko, hak angket DPR harus benar-benar dipersiapkan secara matang. Ciko berharap hak angket DPR bisa mengupas tuntas semua hal yang terkait dengan pelanggaran pemilu. Tim kampanye nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membeberkan isi pertemuan paslon nomor urut 2 di Kertanegara. Adapun sebelumnya Prabowo Gibran bertemu di Kertanegara pada Jumat 23 Februari kemarin. Sempat beredar kabar dalam pertemuan tersebut membahas soal pembagian kursi Menteri Kabinet 2024. Namun kabar tersebut dibantah oleh TKN Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TKN Prabowo Gibran, Sheryl Anelia Tansil pada Minggu 25 Februari 2024. Sheryl mengatakan Prabowo Gibran saat ini masih fokus mengawal perolehan suara yang dihitung KPU. Sheryl mengatakan belum ada pembahasan terkait kursi menteri. Prabowo Gibran disebut sedang disibukkan oleh aktivitasnya masing-masing, yakni sebagai Menteri Pertahanan dan Wali Kota Solo. Selain itu, Prabowo juga disibukkan dengan menerima ucapan selamat dari berbagai pemimpin dunia, baik dalam bentuk kunjungan maupun sambungan telepon. Media asing kembali menyorot Prabowo Subianto yang mengungguli Realcon Pilpres 2024. Media asal Jepang bernama Nikkei menyorot banyaknya pemimpin di dunia yang memberikan selamat kepada Prabowo. Selain memberikan selamat, mereka bahkan tak sabar untuk menjalin kerjasama dengan Prabowo. Dalam laporan media asal Jepang itu, para pimpinan negara berupaya ingin membangun hubungan kuat dengan Prabowo sebagai pemimpin Indonesia. Terlebih eksistensi Indonesia di kancah internasional semakin meningkat. Nikkei menyebutkan beberapa pemimpin negara yang telah memberikan ucapan selamat kepada Prabowo. Pertama, Perdana Menteri India Narendra Modi. Selain memberikan selamat, Perdana Menteri India itu juga turut menekankan peningkatan kerjasama antara India dan Indonesia. Kemudian Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga memberikan ucapan selamat kepada Prabowo. Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin juga mengucapkan selamat dan ingin memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Terdapat juga Duta Besar Cina untuk Indonesia Lu Kang yang memberikan ucapan secara langsung dengan mengunjungi kediaman Prabowo. Prabowo juga menerima surat dari Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak hingga Presiden Rusia Vladimir Putin. Isu kecurangan pemilu 2024 makin ramai disuarakan oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Di tengah ramainya isu tersebut, Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja menegaskan tidak ada istilah kecurangan pemilu. Ia mengatakan dalam Undang-Undang Pemilu hanya ada frasa pelanggaran pemilu bukan kecurangan. Pernyataan itu disampaikan Bagja pada Sabtu 24 Februari. Bagja turut mengomentari terkait rencana kubu Anies dan Ganjar yang ingin menggulirkan hak angket DPR mengusut dugaan kecurangan pemilu. Ketua Bawaslu itu menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada mekanisme yang bisa membatalkan hasil pemilu. Menurut Bagja, meskipun ada berbagai pelanggaran yang terjadi, tapi hingga saat ini belum ditemukan adanya pelanggaran yang dapat membatalkan hasil pemilu. Maka dari itu, Bagja memastikan Bawaslu tidak relevan jika ikut bicara terkait hak angket DPR yang digaungkan Ganjar. Ia mengatakan Bawaslu masih mengawasi penyelenggaraan pemungutan suara ulang atau PSU. Bawaslu juga masih melakukan penyelidikan terhadap temuan-temuan di lapangan terkait pelanggaran pemilu. Juga aspirasinya. Ya selebihnya kita kembalikan kepada pemimpin kita, kepada Pak Prabowo, dan itu yang seharusnya menjadi etika dalam membangun koalisi. Ada pemimpinnya, dan tentunya kalau dirasa ada
keperluan untuk membangun atau memperkuat koalisi, ya sekali lagi kita serahkan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengomentari langkah Prabowo Subianto jika ingin mengajak kubu Anies Baswedan gabung ke dalam pemerintahan mendatang. AHY mengatakan pihaknya akan menghormati keputusan Prabowo. Pernyataan itu disampaikan oleh AHY di Rumah Dinas Wakil Presiden Menteng, Jakarta, Sabtu 24 Februari. Di sisi lain, AHY yakin bahwa Prabowo bakal mengajak diskusi semua anggota koalisinya jika bakal mengambil keputusan penting. Mas Ahy, terakhir untuk soal kemarin ngomong soal rekonsiliasi, kemarin Pak Surya Paloh dan Mas Anies mengucapkan selamat atas jabatan yang sudah diemban. Ini apakah ada tanggapan? Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ketika bicara soal rekonsiliasi, jika nantinya Pak Prabowo ingin menarik katakanlah teman-teman dari parpol koalisi perubahan, ini sikap Demokrat seperti apa? Apakah akan resistensi atau enggak sebenarnya, Mas? Ya, terima kasih kalau para sahabat ya menyampaikan apresiasi terkait pelantikan saya dan juga masuknya saya ke dalam kabinet. Menurut saya ini sebuah bagian dari itulah realitas demokrasi kita. Kadangkala kita bersama, kadangkala kita berbeda, tetapi tujuan kita sama. Insya Allah tujuan kita sama. Dan bagi saya, ketika ada niatan untuk terjadi penggabungan atau perkuatan koalisi, tentunya sebagai Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto merupakan pemimpin koalisi Indonesia Maju. Saya menghormati betul apa yang beliau harapkan atau diinginkan, tetapi saya juga senang karena Pak Prabowo itu selalu mengajak kita untuk bertukar pikiran, tidak yang langsung mengambil sesuatu yang strategis atau fait accompli. Tidak demikian, beliau selalu justru menyampaikan terus bagaimana pendapatnya. Nah, yang penting kita punya ruang itu, dan saya rasa kalau kita punya ruang itu, kita semua merasa terwakili pikiran juga aspirasinya. Ya, selebihnya kita kembalikan kepada pemimpin kita, kepada Pak Prabowo, dan itu yang harusnya menjadi etika dalam membangun koalisi. Ada pemimpinnya, dan tentunya kalau dirasa ada keperluan untuk membangun atau memperkuat koalisi, ya sekali lagi kita serahkan kepada Pak Prabowo. Dilantiknya Agus Harimurti Yudhoyono menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo, syarat tujuan menghambat wacana hak angket dugaan kecurangan pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Adi Prayitno pada Minggu 25 Februari 2024 malam. Adi Prayitno membeberkan bukti betapa agresifnya AHY menolak usulan hak angket yang dinilai kontraproduktif dengan niat rekonsiliasi nasional. Dikutip dari Kompas.com, Adi melihat terjadi dinamika penolakan yang terus digencarkan AHY secara langsung mengenai wacana hak angket. Menurut Adi, penolakan tersebut dilakukan tepat beberapa hari setelah resmi dilantik menjadi menteri. Adi menilai pemerintah dan Demokrat akan menemukan kesulitan untuk membendung wacana yang awalnya digulirkan calon presiden capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tersebut. Adi menilai Partai Demokrat akan kesulitan membuka lobi komunikasi dengan dua partai bakal oposisi pemerintahan ke depan, yakni PDIP dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sebagai informasi, AHY mengajak kubu Ganjar Pranowo dan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan move on menyikapi hasil Pilpres 2024, di mana sementara menunjukkan keunggulan untuk pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Kemudian pada 24 Februari 2024, AHY mengatakan tak ada hal yang mendesak untuk memunculkan hak angket DPR RI terkait kecurangan pemilu. Wacana hak angket yang diusulkan Capres 03 untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu semakin ramai disuarakan. Pengamat politik menilai hak angket bisa mempengaruhi nasib kepemimpinan Presiden Jokowi. Nasib Jokowi terancam jika hak angket DPR digulirkan. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah pada Minggu 25 Februari. Menurut Deddy, hak angket akan mempengaruhi apakah Jokowi akan turun dengan terhormat atau tidak. Pasalnya, hak angket yang diwacanakan saat ini merupakan hak angket atas penelusuran keterlibatan Presiden pada pemilu. Utamanya terkait kebijakan pemerintah yang disalahgunakan untuk mempengaruhi proses pemilu. Sehingga jika dalam penyelidikan ditemukan Presiden melanggar undang-undang, maka bisa berpotensi untuk pemaksulan.
Jika Presiden Jokowi terbukti cawe-cawe dalam pemilu, maka pemaksulan bisa terjadi. Adapun hak angket yang diusulkan Ganjar itu juga turut didukung kubu paslon 03. Mulai dari Surya Paloh, Anies Baswedan hingga Koalisi Amin menyatakan siap mendukung wacana hak angket tersebut. Cawapres Mahfud MD menegaskan pandangannya terkait hak angket yang diusulkan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu sangat boleh digulirkan. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Yogyakarta pada Minggu 25 Februari. Meski begitu, Mahfud menyatakan bahwa hak angket yang diberlakukan DPR bukan untuk hasil pemilu, melainkan terkait kebijakan yang berdasar pada kewenangan tertentu. Mahfud mengatakan dalam hak angket pemerintah akan menjadi pihak yang diperiksa oleh DPR. Dalam kesempatan itu, Mahfud MD mengingatkan bahwa hak angket adalah urusan DPR, bukan partai politik dan bukan kewenangannya. Mahfud mengatakan pemerintah boleh mengajukan angket terkait kebijakan-kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, Mahfud menegaskan bahwa hak angket tidak untuk hasil pemilu. Menurutnya, hak angket tidak akan merubah keputusan KPU atau keputusan MK terkait hasil pemilu. Beredar sebuah video Direktur Eksekutif Indobarometer Kodari dituduh melakukan konspirasi desain kecurangan pemilu. Keterangan dalam unggahan itu menuliskan bahwa pada 5 Januari hasil pemilu sudah diketahui. Dalam potongan video itu, Kodari menyebut perolehan suara Anies Muhaimin 27% sedangkan Ganjar Mahfud 16,9%. Video itu kemudian viral dan Kodari disebut menjadi bagian dari desain kecurangan hasil Pilpres 2024. Kodari menegaskan bahwa video tersebut sebenarnya acara diskusi Pilpres 2024 untuk wilayah DKI Jakarta yang diadakan TKD Prabowo Gibran pada 5 Januari 2024 lalu. Pernyataan itu disampaikan Kodari pada Sabtu 24 Februari. Kodari menyampaikan kebetulan presentase survei tersebut mirip dengan hasil realcon KPU, sehingga ia dituduh ikut andil dalam kecurangan hasil Pilpres 2024. Kodari mengatakan fitnah itu diduga dijadikan alat untuk menguatkan tuduhan konspirasi kecurangan Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Untuk itu, Kodari memastikan video yang diunggah akun X @yurisa_samosir adalah berita bohong atau hoax. Ia mengklarifikasi ada 2 kekeliruan dalam video itu. Pertama, data tersebut bukan data nasional namun data hasil survei untuk DKI Jakarta. Kedua, dirinya tidak mungkin melakukan konspirasi, pasalnya kegiatan itu digelar terbuka. Kodari mengatakan video itu telah dipotong dan diedit dengan tujuan melakukan framing kecurangan. Ridwan Kamil dan Ahmad Saroni saling berbalas pantun dengan perantara baliho soal Pilkada DKI Jakarta. Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih Partai Golkar Ridwan Kamil mengunggah video yang menunjukkan baliho dengan gambar dirinya menggendong tas dengan latar pesan singkat. Pesan singkat tersebut memiliki makna bahwa Ridwan Kamil sedang dalam perjalanan menuju ke Jakarta. Sedangkan Ahmad Saroni mengunggah baliho yang bertuliskan dari Tanjung Priok untuk Jakarta. Saat dikonfirmasi terkait Pilkada DKI, Saroni mengatakan bahwa ia belum menentukan arah politiknya. Namun jika ingin terjun dalam pesta demokrasi Jakarta, Saroni berkelakar langkahnya akan ringan. Sebab lawannya merupakan Ridwan Kamil yang merupakan warga Bandung, sedangkan ia merupakan warga pesisir Jakarta. Sementara itu Ridwan Kamil mengatakan bahwa Ahmad Saroni memiliki kapabilitas dan kemampuan menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Hal itu karena Saroni sudah berkali-kali menjadi anggota DPR. Di sisi lain, Ridwan Kamil mengaku dirinya belum memutuskan apakah bakal ikut pemilihan gubernur Jakarta atau tidak. PDIP menilai masuknya Partai Demokrat ke koalisi pemerintahan Jokowi bisa menjadi bumerang. Hadirnya Partai Demokrat di dalam koalisi pemerintahan bukan tidak mungkin justru menjadi musuh baru Jokowi. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun. Dilansir dari Tribun Jakarta pada Minggu 25 Februari, Komarudin menilai tidak ada teman dan lawan abadi di dalam politik. Menurutnya pihak terdekat atau dalam lingkar kekuasaan justru bisa menjadi musuh Jokowi. Ia menilai baik Demokrat maupun Jokowi mempunyai hitungan politik masing-masing. Komarudin mengatakan ibarat permain catur yang lebih lincah memainkan strategi maka akan memenangkan permainan. Komarudin mengatakan kesetiaan parpol-parpol di koalisi Prabowo Gibran diragukan dalam mendukung pemerintahan Jokowi hingga akhir.
Menurut Komarudin, Jokowi harus mewaspadai bila kepentingan politik koalisi tersebut sudah tercapai. Menjelang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2024, muncul beberapa tokoh yang digadang-gadang akan maju sebagai calon gubernur alias Cagup. Awalnya hanya ada 2 calon yang digadang-gadang bakal menjadi calon gubernur DKI Jakarta, yakni Ahmad Sahroni dan Ridwan Kamil. Namun kini muncul Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmad Zaki Iskandar. Zaki dengan Ridwan Kamil diketahui berasal dari satu bendera yang sama. Keduanya merupakan kader dari Partai Golkar. Sedangkan Ahmad Sahroni merupakan bendahara umum Partai Nasdem. Sebelumnya antara Sahroni dan Ridwan Kamil saling berbalas pantun dengan perantara baliho yang kemudian diunggah di media sosial. Baik Sahroni dan Ridwan Kamil menyebut bahwa mereka belum memutuskan terkait Pilkada DKI 2024. Di sisi lain, Zaki mengaku dirinya dipercaya Golkar untuk maju Pilkada DKI 2024. Zaki juga turut berbicara tentang map kuning yang diterimanya dari Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang disebut merupakan mandat untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merespon dukungan yang diberikan oleh Surya Paloh soal pengajuan hak angket dugaan kecurangan pemilu. Surya Paloh sebelumnya mengatakan bahwa hak angket merupakan hak konstitusional sehingga harus dihormati. Selain Surya Paloh, koalisi Anies Muhaimin juga turut mendukung wacana hak angket tersebut. Tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyambut baik dukungan dari Surya Paloh tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim pada Minggu 25 Februari. Ciko mengatakan pihaknya sudah lama menjalin komunikasi dengan pimpinan partai politik koalisi pendukung Amin. Namun Ciko meminta kepada semua pihak untuk menunggu momentum yang tepat dalam merealisasikan hak angket usulan Ganjar Pranowo itu. Menurut Ciko, hak angket DPR harus benar-benar dipersiapkan secara matang. Ciko berharap hak angket DPR bisa mengupas tuntas semua hal yang terkait dengan pelanggaran pemilu. Tim kampanye nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membeberkan isi pertemuan paslon nomor urut 2 di Kertanegara. Adapun sebelumnya Prabowo Gibran bertemu di Kertanegara pada Jumat 23 Februari kemarin. Sempat beredar kabar dalam pertemuan tersebut membahas soal pembagian kursi Menteri Kabinet 2024. Namun kabar tersebut dibantah oleh TKN Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TKN Prabowo Gibran, Sheryl Anelia Tansil pada Minggu 25 Februari 2024. Sheryl mengatakan Prabowo Gibran saat ini masih fokus mengawal perolehan suara yang dihitung KPU. Sheryl mengatakan belum ada pembahasan terkait kursi menteri. Prabowo Gibran disebut sedang disibukkan oleh aktivitasnya masing-masing, yakni sebagai Menteri Pertahanan dan Wali Kota Solo. Selain itu, Prabowo juga disibukkan dengan menerima ucapan selamat dari berbagai pemimpin dunia, baik dalam bentuk kunjungan maupun sambungan telepon. Media asing kembali menyorot Prabowo Subianto yang mengungguli Realcon Pilpres 2024. Media asal Jepang bernama Nikkei menyorot banyaknya pemimpin di dunia yang memberikan selamat kepada Prabowo. Selain memberikan selamat, mereka bahkan tak sabar untuk menjalin kerjasama dengan Prabowo. Dalam laporan media asal Jepang itu, para pimpinan negara berupaya ingin membangun hubungan kuat dengan Prabowo sebagai pemimpin Indonesia. Terlebih eksistensi Indonesia di kancah internasional semakin meningkat. Nikkei menyebutkan beberapa pemimpin negara yang telah memberikan ucapan selamat kepada Prabowo. Pertama, Perdana Menteri India Narendra Modi. Selain memberikan selamat, Perdana Menteri India itu juga turut menekankan peningkatan kerjasama antara India dan Indonesia. Kemudian Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga memberikan ucapan selamat kepada Prabowo. Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin juga mengucapkan selamat dan ingin memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Terdapat juga Duta Besar Cina untuk Indonesia Lu Kang yang memberikan ucapan secara langsung dengan mengunjungi kediaman Prabowo. Prabowo juga menerima surat dari Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak hingga Presiden Rusia Vladimir Putin. Isu kecurangan pemilu 2024 makin ramai disuarakan oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Di tengah ramainya isu tersebut, Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja menegaskan tidak ada istilah kecurangan pemilu. Ia mengatakan dalam Undang-Undang Pemilu hanya ada frasa pelanggaran pemilu bukan kecurangan.
Pernyataan itu disampaikan Bagja pada Sabtu 24 Februari. Bagja turut mengomentari terkait rencana kubu Anies dan Ganjar yang ingin menggulirkan hak angket DPR mengusut dugaan kecurangan pemilu. Ketua Bawaslu itu menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada mekanisme yang bisa membatalkan hasil pemilu. Menurut Bagja, meskipun ada berbagai pelanggaran yang terjadi, tapi hingga saat ini belum ditemukan adanya pelanggaran yang dapat membatalkan hasil pemilu. Maka dari itu, Bagja memastikan Bawaslu tidak relevan jika ikut bicara terkait hak angket DPR yang digaungkan Ganjar. Ia mengatakan Bawaslu masih mengawasi penyelenggaraan pemungutan suara ulang atau PSU. Bawaslu juga masih melakukan penyelidikan terhadap temuan-temuan di lapangan terkait pelanggaran pemilu. Juga aspirasinya. Ya selebihnya kita kembalikan kepada pemimpin kita, kepada Pak Prabowo, dan itu yang seharusnya menjadi etika dalam membangun koalisi. Ada pemimpinnya, dan tentunya kalau dirasa ada keperluan untuk membangun atau memperkuat koalisi, ya sekali lagi kita serahkan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengomentari langkah Prabowo Subianto jika ingin mengajak kubu Anies Baswedan gabung ke dalam pemerintahan mendatang. AHY mengatakan pihaknya akan menghormati keputusan Prabowo. Pernyataan itu disampaikan oleh AHY di Rumah Dinas Wakil Presiden Menteng, Jakarta, Sabtu 24 Februari. Di sisi lain, AHY yakin bahwa Prabowo bakal mengajak diskusi semua anggota koalisinya jika bakal mengambil keputusan penting. Mas Ahy, terakhir untuk soal kemarin ngomong soal rekonsiliasi, kemarin Pak Surya Paloh dan Mas Anies mengucapkan selamat atas jabatan yang sudah diemban. Ini apakah ada tanggapan? Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ketika bicara soal rekonsiliasi, jika nantinya Pak Prabowo ingin menarik katakanlah teman-teman dari parpol koalisi perubahan, ini sikap Demokrat seperti apa? Apakah akan resistensi atau enggak sebenarnya, Mas? Ya, terima kasih kalau para sahabat ya menyampaikan apresiasi terkait pelantikan saya dan juga masuknya saya ke dalam kabinet. Menurut saya ini sebuah bagian dari itulah realitas demokrasi kita. Kadangkala kita bersama, kadangkala kita berbeda, tetapi tujuan kita sama. Insya Allah tujuan kita sama. Dan bagi saya, ketika ada niatan untuk terjadi penggabungan atau perkuatan koalisi, tentunya sebagai Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto merupakan pemimpin koalisi Indonesia Maju. Saya menghormati betul apa yang beliau harapkan atau diinginkan, tetapi saya juga senang karena Pak Prabowo itu selalu mengajak kita untuk bertukar pikiran, tidak yang langsung mengambil sesuatu yang strategis atau fit accompli. Tidak demikian, beliau selalu justru menyampaikan terus bagaimana pendapatnya. Nah, yang penting kita punya ruang itu, dan saya rasa kalau kita punya ruang itu, kita semua merasa terwakili pikiran juga aspirasinya. Ya selebihnya kita kembalikan kepada pemimpin kita, kepada Pak Prabowo, dan itu yang seharusnya menjadi etika dalam membangun koalisi. Ada pemimpinnya, dan tentunya kalau dirasa ada keperluan untuk membangun atau memperkuat koalisi, ya sekali lagi kita serahkan kepada Pak Prabowo. Dilantiknya Agus Harimurti Yudhoyono menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Syarat tujuan menghambat wacana hak angket dugaan kecurangan pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Adi Prayitno pada Minggu 25 Februari 2024 malam. Adi Prayitno membeberkan bukti betapa agresifnya AHY menolak usulan hak angket yang dinilai kontraproduktif dengan niat rekonsiliasi nasional. Dikutip dari Kompas.com, Adi melihat terjadi dinamika penolakan yang terus digencarkan AHY secara langsung mengenai wacana hak angket. Menurut Adi, penolakan tersebut dilakukan tepat beberapa hari setelah resmi dilantik menjadi menteri. Adi menilai pemerintah dan Demokrat akan menemukan kesulitan untuk membendung wacana yang awalnya digulirkan calon presiden capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tersebut. Adi menilai Partai Demokrat akan kesulitan membuka lobi komunikasi dengan dua partai bakal oposisi pemerintahan ke depan, yakni PDIP dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sebagai informasi, AHY mengajak kubu Ganjar Pranowo dan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan move on menyikapi hasil Pilpres 2024, di mana sementara menunjukkan keunggulan untuk pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka.
Kemudian pada 24 Februari 2024, AHY mengatakan tak ada hal yang mendesak untuk memunculkan hak angket DPR RI terkait kecurangan pemilu. Wacana hak angket yang diusulkan Capres 03 untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu semakin ramai disuarakan. Pengamat politik menilai hak angket bisa mempengaruhi nasib kepemimpinan Presiden Jokowi. Nasib Jokowi terancam jika hak angket DPR digulirkan. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah pada Minggu 25 Februari. Menurut Deddy, hak angket akan mempengaruhi apakah Jokowi akan turun dengan terhormat atau tidak. Pasalnya, hak angket yang diwacanakan saat ini merupakan hak angket atas penelusuran keterlibatan Presiden pada pemilu. Utamanya terkait kebijakan pemerintah yang disalahgunakan untuk mempengaruhi proses pemilu. Sehingga jika dalam penyelidikan ditemukan Presiden melanggar undang-undang, maka bisa berpotensi untuk pemaksulan. Jika Presiden Jokowi terbukti cawe-cawe dalam pemilu, maka pemaksulan bisa terjadi. Adapun hak angket yang diusulkan Ganjar itu juga turut didukung kubu paslon 03, mulai dari Surya Paloh, Anies Baswedan hingga Koalisi Amin menyatakan siap mendukung wacana hak angket tersebut. Cawapres Mahfud MD menegaskan pandangannya terkait hak angket yang diusulkan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu sangat boleh digulirkan. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Yogyakarta pada Minggu 25 Februari. Meski begitu, Mahfud menyatakan bahwa hak angket yang diberlakukan DPR bukan untuk hasil pemilu, melainkan terkait kebijakan yang berdasar pada kewenangan tertentu. Mahfud mengatakan dalam hak angket pemerintah akan menjadi pihak yang diperiksa oleh DPR. Dalam kesempatan itu, Mahfud MD mengingatkan bahwa hak angket adalah urusan DPR, bukan partai politik dan bukan kewenangannya. Mahfud mengatakan pemerintah boleh mengajukan angket terkait kebijakan-kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, Mahfud menegaskan bahwa hak angket tidak untuk hasil pemilu. Menurutnya, hak angket tidak akan merubah keputusan KPU atau keputusan MK terkait hasil pemilu. Beredar sebuah video Direktur Eksekutif Indobarometer Kodari dituduh melakukan konspirasi desain kecurangan pemilu. Keterangan dalam unggahan itu menuliskan bahwa pada 5 Januari hasil pemilu sudah diketahui. Dalam potongan video itu, Kodari menyebut perolehan suara Anies Muhaimin 27% sedangkan Ganjar Mahfud 16,9%. Video itu kemudian viral dan Kodari disebut menjadi bagian dari desain kecurangan hasil Pilpres 2024. Kodari menegaskan bahwa video tersebut sebenarnya acara diskusi Pilpres 2024 untuk wilayah DKI Jakarta yang diadakan TKD Prabowo Gibran pada 5 Januari 2024 lalu. Pernyataan itu disampaikan Kodari pada Sabtu 24 Februari. Kodari menyampaikan kebetulan presentase survei tersebut mirip dengan hasil realcon KPU, sehingga ia dituduh ikut andil dalam kecurangan hasil Pilpres 2024. Kodari mengatakan fitnah itu diduga dijadikan alat untuk menguatkan tuduhan konspirasi kecurangan Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Untuk itu, Kodari memastikan video yang diunggah akun X @yurisa_samosir adalah berita bohong atau hoax. Ia mengklarifikasi ada 2 kekeliruan dalam video itu. Pertama, data tersebut bukan data nasional namun data hasil survei untuk DKI Jakarta. Kedua, dirinya tidak mungkin melakukan konspirasi, pasalnya kegiatan itu digelar terbuka. Kodari mengatakan video itu telah dipotong dan diedit dengan tujuan melakukan framing kecurangan. Ridwan Kamil dan Ahmad Saroni saling berbalas pantun dengan perantara baliho soal Pilkada DKI Jakarta. Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih Partai Golkar Ridwan Kamil mengunggah video yang menunjukkan baliho dengan gambar dirinya menggendong tas dengan latar pesan singkat. Pesan singkat tersebut memiliki makna bahwa Ridwan Kamil sedang dalam perjalanan menuju ke Jakarta. Sedangkan Ahmad Saroni mengunggah baliho yang bertuliskan dari Tanjung Priok untuk Jakarta. Saat dikonfirmasi terkait Pilkada DKI, Saroni mengatakan bahwa ia belum menentukan arah politiknya. Namun jika ingin terjun dalam pesta demokrasi Jakarta, Saroni berkelakar langkahnya akan ringan.
Sebab lawannya merupakan Ridwan Kamil yang merupakan warga Bandung, sedangkan ia merupakan warga pesisir Jakarta. Sementara itu Ridwan Kamil mengatakan bahwa Ahmad Saroni memiliki kapabilitas dan kemampuan menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Hal itu karena Saroni sudah berkali-kali menjadi anggota DPR. Di sisi lain, Ridwan Kamil mengaku dirinya belum memutuskan apakah bakal ikut pemilihan gubernur Jakarta atau tidak. PDIP menilai masuknya Partai Demokrat ke koalisi pemerintahan Jokowi bisa menjadi bumerang. Hadirnya Partai Demokrat di dalam koalisi pemerintahan bukan tidak mungkin justru menjadi musuh baru Jokowi. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun. Dilansir dari Tribun Jakarta pada Minggu 25 Februari, Komarudin menilai tidak ada teman dan lawan abadi di dalam politik. Menurutnya pihak terdekat atau dalam lingkar kekuasaan justru bisa menjadi musuh Jokowi. Ia menilai baik Demokrat maupun Jokowi mempunyai hitungan politik masing-masing. Komarudin mengatakan ibarat permain catur yang lebih lincah memainkan strategi maka akan memenangkan permainan. Komarudin mengatakan kesetiaan parpol-parpol di koalisi Prabowo Gibran diragukan dalam mendukung pemerintahan Jokowi hingga akhir. Menurut Komarudin, Jokowi harus mewaspadai bila kepentingan politik koalisi tersebut sudah tercapai. Menjelang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2024 muncul beberapa tokoh yang digadang-gadang akan maju sebagai calon gubernur alias jago. Awalnya hanya ada 2 calon yang digadang-gadang bakal menjadi calon gubernur DKI Jakarta, yakni Ahmad Saroni dan Ridwan Kamil. Namun kini muncul Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmad Zaki Iskandar. Zaki dengan Ridwan Kamil diketahui berasal dari satu bendera yang sama. Keduanya merupakan kader dari Partai Golkar. Sedangkan Ahmad Saroni merupakan bendahara umum Partai Nasdem. Sebelumnya antara Saroni dan Ridwan Kamil saling berbalas pantun dengan perantara baliho yang kemudian diunggah di media sosial. Baik Saroni dan Ridwan Kamil menyebut bahwa mereka belum memutuskan terkait Pilkada DKI 2024. Di sisi lain, Zaki mengaku dirinya dipercaya Golkar untuk maju Pilkada DKI 2024. Zaki juga turut berbicara tentang map kuning yang diterimanya dari Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang disebut merupakan mandat untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merespon dukungan yang diberikan oleh Surya Paloh soal pengajuan hak angket dugaan kecurangan pemilu. Surya Paloh sebelumnya mengatakan bahwa hak angket merupakan hak konstitusional sehingga harus dihormati. Selain Surya Paloh, koalisi Anies Muhaimin juga turut mendukung wacana hak angket tersebut. Tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyambut baik dukungan dari Surya Paloh tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim pada Minggu 25 Februari. Ciko mengatakan pihaknya sudah lama menjalin komunikasi dengan pimpinan partai politik koalisi pendukung Amin. Namun Ciko meminta kepada semua pihak untuk menunggu momentum yang tepat dalam merealisasikan hak angket usulan Ganjar Pranowo itu. Menurut Ciko, hak angket DPR harus benar-benar dipersiapkan secara matang. Ciko berharap hak angket DPR bisa mengupas tuntas semua hal yang terkait dengan pelanggaran pemilu. Tim kampanye nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membeberkan isi pertemuan paslon nomor urut 2 di Kertanegara. Adapun sebelumnya Prabowo Gibran bertemu di Kertanegara pada Jumat 23 Februari kemarin. Sempat beredar kabar dalam pertemuan tersebut membahas soal pembagian kursi Menteri Kabinet 2024. Namun kabar tersebut dibantah oleh TKN Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TKN Prabowo Gibran, Sheryl Anelia Tansil pada Minggu 25 Februari 2024. Sheryl mengatakan Prabowo Gibran saat ini masih fokus mengawal perolehan suara yang dihitung KPU. Sheryl mengatakan belum ada pembahasan terkait kursi menteri. Prabowo Gibran disebut sedang disibukkan oleh aktivitasnya masing-masing, yakni sebagai Menteri Pertahanan dan Wali Kota Solo. Selain itu, Prabowo juga disibukkan dengan menerima ucapan selamat dari berbagai pemimpin dunia, baik dalam bentuk kunjungan maupun sambungan telepon. Media asing kembali menyorot Prabowo Subianto yang mengungguli Realcon Pilpres 2024. Media asal Jepang bernama Nikkei menyorot banyaknya pemimpin di dunia yang memberikan selamat kepada Prabowo.
Selain memberikan selamat, mereka bahkan tak sabar untuk menjalin kerjasama dengan Prabowo. Dalam laporan media asal Jepang itu, para pimpinan negara berupaya ingin membangun hubungan kuat dengan Prabowo sebagai pemimpin Indonesia. Terlebih eksistensi Indonesia di kancah internasional semakin meningkat. Nikkei menyebutkan beberapa pemimpin negara yang telah memberikan ucapan selamat kepada Prabowo. Pertama, Perdana Menteri India Narendra Modi. Selain memberikan selamat, Perdana Menteri India itu juga turut menekankan peningkatan kerjasama antara India dan Indonesia. Kemudian Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga memberikan ucapan selamat kepada Prabowo. Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin juga mengucapkan selamat dan ingin memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Terdapat juga Duta Besar Cina untuk Indonesia Lu Kang yang memberikan ucapan secara langsung dengan mengunjungi kediaman Prabowo. Prabowo juga menerima surat dari Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak hingga Presiden Rusia Vladimir Putin. Isu kecurangan pemilu 2024 makin ramai disuarakan oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Di tengah ramainya isu tersebut, Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja menegaskan tidak ada istilah kecurangan pemilu. Ia mengatakan dalam Undang-Undang Pemilu hanya ada frasa pelanggaran pemilu bukan kecurangan. Pernyataan itu disampaikan Bagja pada Sabtu 24 Februari. Bagja turut mengomentari terkait rencana kubu Anies dan Ganjar yang ingin menggulirkan hak angket DPR mengusut dugaan kecurangan pemilu. Ketua Bawaslu itu menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada mekanisme yang bisa membatalkan hasil pemilu. Menurut Bagja, meskipun ada berbagai pelanggaran yang terjadi, tapi hingga saat ini belum ditemukan adanya pelanggaran yang dapat membatalkan hasil pemilu. Maka dari itu, Bagja memastikan Bawaslu tidak relevan jika ikut bicara terkait hak angket DPR yang digaungkan Ganjar. Ia mengatakan Bawaslu masih mengawasi penyelenggaraan pemungutan suara ulang atau PSU. Bawaslu juga masih melakukan penyelidikan terhadap temuan-temuan di lapangan terkait pelanggaran pemilu. Juga aspirasinya. Ya selebihnya kita kembalikan kepada pemimpin kita, kepada Pak Prabowo, dan itu yang seharusnya menjadi etika dalam membangun koalisi. Ada pemimpinnya, dan tentunya kalau dirasa ada keperluan untuk membangun atau memperkuat koalisi, ya sekali lagi kita serahkan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengomentari langkah Prabowo Subianto jika ingin mengajak kubu Anies Baswedan gabung ke dalam pemerintahan mendatang. AHY mengatakan pihaknya akan menghormati keputusan Prabowo. Pernyataan itu disampaikan oleh AHY di Rumah Dinas Wakil Presiden Menteng, Jakarta, Sabtu 24 Februari. Di sisi lain, AHY yakin bahwa Prabowo bakal mengajak diskusi semua anggota koalisinya jika bakal mengambil keputusan penting. Mas Ahy, terakhir untuk soal kemarin ngomong soal rekonsiliasi, kemarin Pak Surya Paloh dan Mas Anies mengucapkan selamat atas jabatan yang sudah diemban. Ini apakah ada tanggapan? Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ketika bicara soal rekonsiliasi, jika nantinya Pak Prabowo ingin menarik katakanlah teman-teman dari parpol koalisi perubahan, ini sikap Demokrat seperti apa? Apakah akan resistensi atau enggak sebenarnya, Mas? Ya, terima kasih kalau para sahabat ya menyampaikan apresiasi terkait pelantikan saya dan juga masuknya saya ke dalam kabinet. Menurut saya ini sebuah bagian dari itulah realitas demokrasi kita. Kadangkala kita bersama, kadangkala kita berbeda, tetapi tujuan kita sama. Insya Allah tujuan kita sama. Dan bagi saya, ketika ada niatan untuk terjadi penggabungan atau perkuatan koalisi, tentunya sebagai Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto merupakan pemimpin koalisi Indonesia Maju. Saya menghormati betul apa yang beliau harapkan atau diinginkan, tetapi saya juga senang karena Pak Prabowo itu selalu mengajak kita untuk bertukar pikiran, tidak yang langsung mengambil sesuatu yang strategis atau fit accompli. Tidak demikian, beliau selalu justru menyampaikan terus bagaimana pendapatnya. Nah, yang penting kita punya ruang itu, dan saya rasa kalau kita punya ruang itu, kita semua merasa terwakili pikiran juga aspirasinya. Ya selebihnya kita kembalikan kepada pemimpin kita, kepada Pak Prabowo, dan itu yang seharusnya menjadi etika dalam membangun koalisi. Ada pemimpinnya, dan tentunya kalau dirasa ada keperluan untuk membangun atau memperkuat koalisi, ya sekali lagi kita serahkan kepada Pak Prabowo.
Dilantiknya Agus Harimurti Yudhoyono menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo, syarat tujuan menghambat wacana hak angket dugaan kecurangan pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Adi Prayitno pada Minggu 25 Februari 2024 malam. Adi Prayitno membeberkan bukti betapa agresifnya AHY menolak usulan hak angket yang dinilai kontraproduktif dengan niat rekonsiliasi nasional. Dikutip dari Kompas.com, Adi melihat terjadi dinamika penolakan yang terus digencarkan AHY secara langsung mengenai wacana hak angket. Menurut Adi, penolakan tersebut dilakukan tepat beberapa hari setelah resmi dilantik menjadi menteri. Adi menilai pemerintah dan Demokrat akan menemukan kesulitan untuk membendung wacana yang awalnya digulirkan calon presiden capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tersebut. Adi menilai Partai Demokrat akan kesulitan membuka lobi komunikasi dengan dua partai bakal oposisi pemerintahan ke depan, yakni PDIP dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sebagai informasi, AHY mengajak kubu Ganjar Pranowo dan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan move on menyikapi hasil Pilpres 2024, di mana sementara menunjukkan keunggulan untuk pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Kemudian pada 24 Februari 2024, AHY mengatakan tak ada hal yang mendesak untuk memunculkan hak angket DPR RI terkait kecurangan pemilu. Wacana hak angket yang diusulkan Capres 03 untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu semakin ramai disuarakan. Pengamat politik menilai hak angket bisa mempengaruhi nasib kepemimpinan Presiden Jokowi. Nasib Jokowi terancam jika hak angket DPR digulirkan. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah pada Minggu 25 Februari. Menurut Deddy, hak angket akan mempengaruhi apakah Jokowi akan turun dengan terhormat atau tidak. Pasalnya, hak angket yang diwacanakan saat ini merupakan hak angket atas penelusuran keterlibatan Presiden pada pemilu, utamanya terkait kebijakan pemerintah yang disalahgunakan untuk mempengaruhi proses pemilu. Sehingga jika dalam penyelidikan ditemukan Presiden melanggar undang-undang, maka bisa berpotensi untuk pemaksulan. Jika Presiden Jokowi terbukti cawe-cawe dalam pemilu, maka pemaksulan bisa terjadi. Adapun hak angket yang diusulkan Ganjar itu juga turut didukung kubu paslon 03, mulai dari Surya Paloh, Anies Baswedan hingga Koalisi Amin menyatakan siap mendukung wacana hak angket tersebut. Cawapres Mahfud MD menegaskan pandangannya terkait hak angket yang diusulkan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu sangat boleh digulirkan. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Yogyakarta pada Minggu 25 Februari. Meski begitu, Mahfud menyatakan bahwa hak angket yang diberlakukan DPR bukan untuk hasil pemilu, melainkan terkait kebijakan yang berdasar pada kewenangan tertentu. Mahfud mengatakan dalam hak angket pemerintah akan menjadi pihak yang diperiksa oleh DPR. Dalam kesempatan itu, Mahfud MD mengingatkan bahwa hak angket adalah urusan DPR, bukan partai politik dan bukan kewenangannya. Mahfud mengatakan pemerintah boleh mengajukan angket terkait kebijakan-kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, Mahfud menegaskan bahwa hak angket tidak untuk hasil pemilu. Menurutnya, hak angket tidak akan merubah keputusan KPU atau keputusan MK terkait hasil pemilu. Beredar sebuah video Direktur Eksekutif Indobarometer Kodari dituduh melakukan konspirasi desain kecurangan pemilu. Keterangan dalam unggahan itu menuliskan bahwa pada 5 Januari hasil pemilu sudah diketahui. Dalam potongan video itu, Kodari menyebut perolehan suara Anies Muhaimin 27% sedangkan Ganjar Mahfud 16,9%. Video itu kemudian viral dan Kodari disebut menjadi bagian dari desain kecurangan hasil Pilpres 2024. Kodari menegaskan bahwa video tersebut sebenarnya acara diskusi Pilpres 2024 untuk wilayah DKI Jakarta yang diadakan TKD Prabowo Gibran pada 5 Januari 2024 lalu. Pernyataan itu disampaikan Kodari pada Sabtu 24 Februari. Kodari menyampaikan kebetulan presentase survei tersebut mirip dengan hasil realcon KPU, sehingga ia dituduh ikut andil dalam kecurangan hasil Pilpres 2024. Kodari mengatakan fitnah itu diduga dijadikan alat untuk menguatkan tuduhan konspirasi kecurangan Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Untuk itu, Kodari memastikan video yang diunggah akun X @yurisa_samosir adalah berita bohong atau hoax. Ia mengklarifikasi ada 2 kekeliruan dalam video itu.
Pertama, data tersebut bukan data nasional namun data hasil survei untuk DKI Jakarta. Kedua, dirinya tidak mungkin melakukan konspirasi, pasalnya kegiatan itu digelar terbuka. Khodari mengatakan video itu telah dipotong dan diedit dengan tujuan melakukan framing kecurangan. Ridwan Kamil dan Ahmad Saroni saling berbalas pantun dengan perantara baliho soal Pilkada DKI Jakarta. Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih Partai Golkar Ridwan Kamil mengunggah video yang menunjukkan baliho dengan gambar dirinya menggendong tas dengan latar pesan singkat. Pesan singkat tersebut memiliki makna bahwa Ridwan Kamil sedang dalam perjalanan menuju ke Jakarta, sedangkan Ahmad Saroni mengunggah baliho yang bertuliskan dari Tanjung Priok untuk Jakarta. Saat dikonfirmasi terkait Pilkada DKI, Saroni mengatakan bahwa ia belum menentukan arah politiknya. Namun jika ingin terjun dalam pesta demokrasi Jakarta, Saroni berkelakar langkahnya akan ringan. Sebab lawannya merupakan Ridwan Kamil yang merupakan warga Bandung, sedangkan ia merupakan warga pesisir Jakarta. Sementara itu Ridwan Kamil mengatakan bahwa Ahmad Saroni memiliki kapabilitas dan kemampuan menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Hal itu karena Saroni sudah berkali-kali menjadi anggota DPR. Di sisi lain, Ridwan Kamil mengaku dirinya belum memutuskan apakah bakal ikut pemilihan gubernur Jakarta atau tidak. PDIP menilai masuknya Partai Demokrat ke koalisi pemerintahan Jokowi bisa menjadi bumerang. Hadirnya Partai Demokrat di dalam koalisi pemerintahan bukan tidak mungkin justru menjadi musuh baru Jokowi. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun. Dilansir dari Tribun Jakarta pada Minggu 25 Februari, Komarudin menilai tidak ada teman dan lawan abadi di dalam politik. Menurutnya pihak terdekat atau dalam lingkar kekuasaan justru bisa menjadi musuh Jokowi. Ia menilai baik Demokrat maupun Jokowi mempunyai hitungan politik masing-masing. Komarudin mengatakan ibarat permain catur yang lebih lincah memainkan strategi maka akan memenangkan permainan. Komarudin mengatakan kesetiaan parpol-parpol di koalisi Prabowo Gibran diragukan dalam mendukung pemerintahan Jokowi hingga akhir. Menurut Komarudin, Jokowi harus mewaspadai bila kepentingan politik koalisi tersebut sudah tercapai. Menjelang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2024 muncul beberapa tokoh yang digadang-gadang akan maju sebagai calon gubernur alias jago. Awalnya hanya ada 2 calon yang digadang-gadang bakal menjadi calon gubernur DKI Jakarta, yakni Ahmad Saroni dan Ridwan Kamil. Namun kini muncul Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmad Zaki Iskandar. Zaki dengan Ridwan Kamil diketahui berasal dari satu bendera yang sama. Keduanya merupakan kader dari Partai Golkar. Sedangkan Ahmad Saroni merupakan bendahara umum Partai Nasdem. Sebelumnya antara Saroni dan Ridwan Kamil saling berbalas pantun dengan perantara baliho yang kemudian diunggah di media sosial. Baik Saroni dan Ridwan Kamil menyebut bahwa mereka belum memutuskan terkait Pilkada DKI 2024. Di sisi lain, Zaki mengaku dirinya dipercaya Golkar untuk maju Pilkada DKI 2024. Zaki juga turut berbicara tentang map kuning yang diterimanya dari Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang disebut merupakan mandat untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merespon dukungan yang diberikan oleh Surya Paloh soal pengajuan hak angket dugaan kecurangan pemilu. Surya Paloh sebelumnya mengatakan bahwa hak angket merupakan hak konstitusional sehingga harus dihormati. Selain Surya Paloh, koalisi Anies Muhaimin juga turut mendukung wacana hak angket tersebut. Tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyambut baik dukungan dari Surya Paloh tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim pada Minggu 25 Februari. Ciko mengatakan pihaknya sudah lama menjalin komunikasi dengan pimpinan partai politik koalisi pendukung Amin. Namun Ciko meminta kepada semua pihak untuk menunggu momentum yang tepat dalam merealisasikan hak angket usulan Ganjar Pranowo itu. Menurut Ciko, hak angket DPR harus benar-benar dipersiapkan secara matang. Ciko berharap hak angket DPR bisa mengupas tuntas semua hal yang terkait dengan pelanggaran pemilu. Tim kampanye nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membeberkan isi pertemuan paslon nomor urut 2 di Kertanegara. Adapun sebelumnya Prabowo Gibran bertemu di Kertanegara pada Jumat 23 Februari kemarin.
Sempat beredar kabar dalam pertemuan tersebut membahas soal pembagian kursi Menteri Kabinet 2024. Namun kabar tersebut dibantah oleh TKN Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TKN Prabowo Gibran, Sheryl Anelia Tansil, pada Minggu 25 Februari 2024. Sheryl mengatakan Prabowo Gibran saat ini masih fokus mengawal perolehan suara yang dihitung KPU. Sheryl mengatakan belum ada pembahasan terkait kursi menteri. Prabowo Gibran disebut sedang disibukkan oleh aktivitasnya masing-masing, yakni sebagai Menteri Pertahanan dan Wali Kota Solo. Selain itu, Prabowo juga disibukkan dengan menerima ucapan selamat dari berbagai pemimpin dunia, baik dalam bentuk kunjungan maupun sambungan telepon. Media asing kembali menyorot Prabowo Subianto yang mengungguli Realcon Pilpres 2024. Media asal Jepang bernama Nikkei menyorot banyaknya pemimpin di dunia yang memberikan selamat kepada Prabowo. Selain memberikan selamat, mereka bahkan tak sabar untuk menjalin kerjasama dengan Prabowo. Dalam laporan media asal Jepang itu, para pimpinan negara berupaya ingin membangun hubungan kuat dengan Prabowo sebagai pemimpin Indonesia. Terlebih eksistensi Indonesia di kancah internasional semakin meningkat. Nikkei menyebutkan beberapa pemimpin negara yang telah memberikan ucapan selamat kepada Prabowo. Pertama, Perdana Menteri India Narendra Modi. Selain memberikan selamat, Perdana Menteri India itu juga turut menekankan peningkatan kerjasama antara India dan Indonesia. Kemudian Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga memberikan ucapan selamat kepada Prabowo. Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin juga mengucapkan selamat dan ingin memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Terdapat juga Duta Besar Cina untuk Indonesia Lu Kang yang memberikan ucapan secara langsung dengan mengunjungi kediaman Prabowo. Prabowo juga menerima surat dari Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak hingga Presiden Rusia Vladimir Putin. Isu kecurangan pemilu 2024 makin ramai disuarakan oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Di tengah ramainya isu tersebut, Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja menegaskan tidak ada istilah kecurangan pemilu. Ia mengatakan dalam Undang-Undang Pemilu hanya ada frasa pelanggaran pemilu bukan kecurangan. Pernyataan itu disampaikan Bagja pada Sabtu 24 Februari. Bagja turut mengomentari terkait rencana kubu Anies dan Ganjar yang ingin menggulirkan hak angket DPR mengusut dugaan kecurangan pemilu. Ketua Bawaslu itu menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada mekanisme yang bisa membatalkan hasil pemilu. Menurut Bagja, meskipun ada berbagai pelanggaran yang terjadi, tapi hingga saat ini belum ditemukan adanya pelanggaran yang dapat membatalkan hasil pemilu. Maka dari itu, Bagja memastikan Bawaslu tidak relevan jika ikut bicara terkait hak angket DPR yang digaungkan Ganjar. Ia mengatakan Bawaslu masih mengawasi penyelenggaraan pemungutan suara ulang atau PSU. Bawaslu juga masih melakukan penyelidikan terhadap temuan-temuan di lapangan terkait pelanggaran pemilu. Juga aspirasinya. Ya selebihnya kita kembalikan kepada pemimpin kita, kepada Pak Prabowo, dan itu yang seharusnya menjadi etika dalam membangun koalisi. Ada pemimpinnya, dan tentunya kalau dirasa ada keperluan untuk membangun atau memperkuat koalisi, ya sekali lagi kita serahkan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengomentari langkah Prabowo Subianto jika ingin mengajak kubu Anies Baswedan gabung ke dalam pemerintahan mendatang. AHY mengatakan pihaknya akan menghormati keputusan Prabowo. Pernyataan itu disampaikan oleh AHY di Rumah Dinas Wakil Presiden Menteng, Jakarta, Sabtu 24 Februari. Di sisi lain, AHY yakin bahwa Prabowo bakal mengajak diskusi semua anggota koalisinya jika bakal mengambil keputusan penting. Mas Ahy, terakhir untuk soal kemarin ngomong soal rekonsiliasi, kemarin Pak Surya Paloh dan Mas Anies mengucapkan selamat atas jabatan yang sudah diemban. Ini apakah ada tanggapan? Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ketika bicara soal rekonsiliasi, jika nantinya Pak Prabowo ingin menarik katakanlah teman-teman dari parpol koalisi perubahan, ini sikap Demokrat seperti apa? Apakah akan resistensi atau enggak sebenarnya, Mas? Ya, terima kasih kalau para sahabat ya menyampaikan apresiasi terkait pelantikan saya dan juga masuknya saya ke dalam kabinet. Menurut saya ini sebuah bagian dari itulah realitas demokrasi kita. Kadangkala kita bersama, kadangkala kita berbeda, tetapi tujuan kita sama. Insya Allah tujuan kita sama. Dan bagi saya, ketika ada niatan untuk terjadi penggabungan atau perkuatan koalisi, tentunya sebagai presiden terpilih Pak Prabowo Subianto
merupakan pemimpin koalisi Indonesia Maju. Saya menghormati betul apa yang beliau harapkan atau diinginkan, tetapi saya juga senang karena Pak Prabowo itu selalu mengajak kita untuk bertukar pikiran, tidak yang langsung mengambil sesuatu yang strategis atau fait accompli. Tidak demikian, beliau selalu justru menyampaikan terus bagaimana pendapatnya. Nah, yang penting kita punya ruang itu, dan saya rasa kalau kita punya ruang itu, kita semua merasa terwakili pikiran juga aspirasinya. Ya selebihnya kita kembalikan kepada pemimpin kita, kepada Pak Prabowo, dan itu yang seharusnya menjadi etika dalam membangun koalisi. Ada pemimpinnya, dan tentunya kalau dirasa ada keperluan untuk membangun atau memperkuat koalisi, ya sekali lagi kita serahkan kepada Pak Prabowo. Dilantiknya Agus Harimurti Yudhoyono menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Syarat tujuan menghambat wacana hak angket dugaan kecurangan pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Adi Prayitno pada Minggu 25 Februari 2024 malam. Adi Prayitno membeberkan bukti betapa agresifnya AHY menolak usulan hak angket yang dinilai kontraproduktif dengan niat rekonsiliasi nasional. Dikutip dari Kompas.com, Adi melihat terjadi dinamika penolakan yang terus digencarkan AHY secara langsung mengenai wacana hak angket. Menurut Adi, penolakan tersebut dilakukan tepat beberapa hari setelah resmi dilantik menjadi menteri. Adi menilai pemerintah dan Demokrat akan menemukan kesulitan untuk membendung wacana yang awalnya digulirkan calon presiden Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tersebut. Adi menilai Partai Demokrat akan kesulitan membuka lobi komunikasi dengan dua partai bakal oposisi pemerintahan ke depan, yakni PDIP dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sebagai informasi, AHY mengajak kubu Ganjar Pranowo dan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan move on menyikapi hasil Pilpres 2024, di mana sementara menunjukkan keunggulan untuk pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Kemudian pada 24 Februari 2024, AHY mengatakan tak ada hal yang mendesak untuk memunculkan hak angket DPR RI terkait kecurangan pemilu. Wacana hak angket yang diusulkan Capres 03 untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu semakin ramai disuarakan. Pengamat politik menilai hak angket bisa mempengaruhi nasib kepemimpinan Presiden Jokowi. Nasib Jokowi terancam jika hak angket DPR digulirkan. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah pada Minggu 25 Februari. Menurut Deddy, hak angket akan mempengaruhi apakah Jokowi akan turun dengan terhormat atau tidak. Pasalnya, hak angket yang diwacanakan saat ini merupakan hak angket atas penelusuran keterlibatan Presiden pada pemilu, utamanya terkait kebijakan pemerintah yang disalahgunakan untuk mempengaruhi proses pemilu. Sehingga jika dalam penyelidikan ditemukan Presiden melanggar undang-undang, maka bisa berpotensi untuk pemaksulan. Jika Presiden Jokowi terbukti cawe-cawe dalam pemilu, maka pemaksulan bisa terjadi. Adapun hak angket yang diusulkan Ganjar itu juga turut didukung kubu paslon 03, mulai dari Surya Paloh, Anies Baswedan hingga Koalisi Amin menyatakan siap mendukung wacana hak angket tersebut. Cawapres Mahfud MD menegaskan pandangannya terkait hak angket yang diusulkan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu sangat boleh digulirkan. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Yogyakarta pada Minggu 25 Februari. Meski begitu, Mahfud menyatakan bahwa hak angket yang diberlakukan DPR bukan untuk hasil pemilu, melainkan terkait kebijakan yang berdasar pada kewenangan tertentu. Mahfud mengatakan dalam hak angket pemerintah akan menjadi pihak yang diperiksa oleh DPR. Dalam kesempatan itu, Mahfud MD mengingatkan bahwa hak angket adalah urusan DPR, bukan partai politik dan bukan kewenangannya. Mahfud mengatakan pemerintah boleh mengajukan angket terkait kebijakan-kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, Mahfud menegaskan bahwa hak angket tidak untuk hasil pemilu. Menurutnya, hak angket tidak akan merubah keputusan KPU atau keputusan MK terkait hasil pemilu. Beredar sebuah video Direktur Eksekutif Indobarometer Kodari dituduh melakukan konspirasi desain kecurangan pemilu. Keterangan dalam unggahan itu menuliskan bahwa pada 5 Januari hasil pemilu sudah diketahui. Dalam potongan video itu, Kodari menyebut perolehan suara Anies Muhaimin 27% sedangkan Ganjar Mahfud 16,9%.
Video itu kemudian viral dan Qodari disebut menjadi bagian dari desain kecurangan hasil Pilpres 2024. Qodari menegaskan bahwa video tersebut sebenarnya acara diskusi Pilpres 2024 untuk wilayah DKI Jakarta yang diadakan TKD Prabowo Gibran pada 5 Januari 2024 lalu. Pernyataan itu disampaikan Qodari pada Sabtu 24 Februari. Qodari menyampaikan kebetulan presentase survei tersebut mirip dengan hasil realcon KPU, sehingga ia dituduh ikut andil dalam kecurangan hasil Pilpres 2024. Qodari mengatakan fitnah itu diduga dijadikan alat untuk menguatkan tuduhan konspirasi kecurangan Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Untuk itu, Qodari memastikan video yang diunggah akun X @yurisa_samosir adalah berita bohong atau hoax. Ia mengklarifikasi ada dua kekeliruan dalam video itu. Pertama, data tersebut bukan data nasional namun data hasil survei untuk DKI Jakarta. Kedua, dirinya tidak mungkin melakukan konspirasi, pasalnya kegiatan itu digelar terbuka. Qodari mengatakan video itu telah dipotong dan diedit dengan tujuan melakukan framing kecurangan. Ridwan Kamil dan Ahmad Saroni saling berbalas pantun dengan perantara baliho soal Pilkada DKI Jakarta. Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih Partai Golkar Ridwan Kamil mengunggah video yang menunjukkan baliho dengan gambar dirinya menggendong tas dengan latar pesan singkat. Pesan singkat tersebut memiliki makna bahwa Ridwan Kamil sedang dalam perjalanan menuju ke Jakarta, sedangkan Ahmad Saroni mengunggah baliho yang bertuliskan dari Tanjung Priok untuk Jakarta. Saat dikonfirmasi terkait Pilkada DKI, Saroni mengatakan bahwa ia belum menentukan arah politiknya. Namun jika ingin terjun dalam pesta demokrasi Jakarta, Saroni berkelakar langkahnya akan ringan. Sebab lawannya merupakan Ridwan Kamil yang merupakan warga Bandung, sedangkan ia merupakan warga pesisir Jakarta. Sementara itu Ridwan Kamil mengatakan bahwa Ahmad Saroni memiliki kapabilitas dan kemampuan menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Hal itu karena Saroni sudah berkali-kali menjadi anggota DPR. Di sisi lain, Ridwan Kamil mengaku dirinya belum memutuskan apakah bakal ikut pemilihan gubernur Jakarta atau tidak. PDIP menilai masuknya Partai Demokrat ke koalisi pemerintahan Jokowi bisa menjadi bumerang. Hadirnya Partai Demokrat di dalam koalisi pemerintahan bukan tidak mungkin justru menjadi musuh baru Jokowi. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun. Dilansir dari Tribun Jakarta pada Minggu 25 Februari, Komarudin menilai tidak ada teman dan lawan abadi di dalam politik. Menurutnya pihak terdekat atau dalam lingkar kekuasaan justru bisa menjadi musuh Jokowi. Ia menilai baik Demokrat maupun Jokowi mempunyai hitungan politik masing-masing. Komarudin mengatakan ibarat permain catur yang lebih lincah memainkan strategi maka akan memenangkan permainan. Komarudin mengatakan kesetiaan parpol-parpol di koalisi Prabowo Gibran diragukan dalam mendukung pemerintahan Jokowi hingga akhir. Menurut Komarudin, Jokowi harus mewaspadai bila kepentingan politik koalisi tersebut sudah tercapai. Menjelang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2024 muncul beberapa tokoh yang digadang-gadang akan maju sebagai calon gubernur alias cagup. Awalnya hanya ada dua calon yang digadang-gadang bakal menjadi calon gubernur DKI Jakarta, yakni Ahmad Saroni dan Ridwan Kamil. Namun kini muncul Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmad Zaki Iskandar. Zaki dengan Ridwan Kamil diketahui berasal dari satu bendera yang sama. Keduanya merupakan kader dari Partai Golkar. Sedangkan Ahmad Saroni merupakan bendahara umum Partai Nasdem. Sebelumnya antara Saroni dan Ridwan Kamil saling berbalas pantun dengan perantara baliho yang kemudian diunggah di media sosial. Baik Saroni dan Ridwan Kamil menyebut bahwa mereka belum memutuskan terkait Pilkada DKI 2024. Di sisi lain, Zaki mengaku dirinya dipercaya Golkar untuk maju Pilkada DKI 2024. Zaki juga turut berbicara tentang map kuning yang diterimanya dari Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang disebut merupakan mandat untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merespon dukungan yang diberikan oleh Surya Paloh soal pengajuan hak angket dugaan kecurangan pemilu. Surya Paloh sebelumnya mengatakan bahwa hak angket merupakan hak konstitusional sehingga harus dihormati. Selain Surya Paloh, koalisi Anies Muhaimin juga turut mendukung wacana hak angket tersebut.
Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyambut baik dukungan dari Surya Paloh tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim pada Minggu 25 Februari. Ciko mengatakan pihaknya sudah lama menjalin komunikasi dengan pimpinan partai politik koalisi pendukung Amin. Namun Ciko meminta kepada semua pihak untuk menunggu momentum yang tepat dalam merealisasikan hak angket usulan Ganjar Pranowo itu. Menurut Ciko, hak angket DPR harus benar-benar dipersiapkan secara matang. Ciko berharap hak angket DPR bisa mengupas tuntas semua hal yang terkait dengan pelanggaran pemilu. Tim kampanye nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membeberkan isi pertemuan paslon nomor urut 2 di Kertanegara. Adapun sebelumnya Prabowo Gibran bertemu di Kertanegara pada Jumat 23 Februari kemarin. Sempat beredar kabar dalam pertemuan tersebut membahas soal pembagian kursi Menteri Kabinet 2024. Namun kabar tersebut dibantah oleh TKN Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TKN Prabowo Gibran, Sheryl Anelia Tansil pada Minggu 25 Februari 2024. Sheryl mengatakan Prabowo Gibran saat ini masih fokus mengawal perolehan suara yang dihitung KPU. Sheryl mengatakan belum ada pembahasan terkait kursi menteri. Prabowo Gibran disebut sedang disibukkan oleh aktivitasnya masing-masing, yakni sebagai Menteri Pertahanan dan Wali Kota Solo. Selain itu, Prabowo juga disibukkan dengan menerima ucapan selamat dari berbagai pemimpin dunia, baik dalam bentuk kunjungan maupun sambungan telepon. Media asing kembali menyorot Prabowo Subianto yang mengungguli Realcon Pilpres 2024. Media asal Jepang bernama Nikkei menyorot banyaknya pemimpin di dunia yang memberikan selamat kepada Prabowo. Selain memberikan selamat, mereka bahkan tak sabar untuk menjalin kerjasama dengan Prabowo. Dalam laporan media asal Jepang itu, para pimpinan negara berupaya ingin membangun hubungan kuat dengan Prabowo sebagai pemimpin Indonesia. Terlebih eksistensi Indonesia di kancah internasional semakin meningkat. Nikkei menyebutkan beberapa pemimpin negara yang telah memberikan ucapan selamat kepada Prabowo. Pertama, Perdana Menteri India Narendra Modi. Selain memberikan selamat, Perdana Menteri India itu juga turut menekankan peningkatan kerjasama antara India dan Indonesia. Kemudian Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga memberikan ucapan selamat kepada Prabowo. Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin juga mengucapkan selamat dan ingin memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Terdapat juga Duta Besar Cina untuk Indonesia Lu Kang yang memberikan ucapan secara langsung dengan mengunjungi kediaman Prabowo. Prabowo juga menerima surat dari Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak hingga Presiden Rusia Vladimir Putin. Isu kecurangan pemilu 2024 makin ramai disuarakan oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Di tengah ramainya isu tersebut, Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja menegaskan tidak ada istilah kecurangan pemilu. Ia mengatakan dalam Undang-Undang Pemilu hanya ada frasa pelanggaran pemilu bukan kecurangan. Pernyataan itu disampaikan Bagja pada Sabtu 24 Februari. Bagja turut mengomentari terkait rencana kubu Anies dan Ganjar yang ingin menggulirkan hak angket DPR mengusut dugaan kecurangan pemilu. Ketua Bawaslu itu menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada mekanisme yang bisa membatalkan hasil pemilu. Menurut Bagja, meskipun ada berbagai pelanggaran yang terjadi, tapi hingga saat ini belum ditemukan adanya pelanggaran yang dapat membatalkan hasil pemilu. Maka dari itu, Bagja memastikan Bawaslu tidak relevan jika ikut bicara terkait hak angket DPR yang digaungkan Ganjar. Ia mengatakan Bawaslu masih mengawasi penyelenggaraan pemungutan suara ulang atau PSU. Bawaslu juga masih melakukan penyelidikan terhadap temuan-temuan di lapangan terkait pelanggaran pemilu. Juga aspirasinya. Ya selebihnya kita kembalikan kepada pemimpin kita, kepada Pak Prabowo, dan itu yang seharusnya menjadi etika dalam membangun koalisi. Ada pemimpinnya, dan tentunya kalau dirasa ada keperluan untuk membangun atau memperkuat koalisi, ya sekali lagi kita serahkan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengomentari langkah Prabowo Subianto jika ingin mengajak kubu Anies Baswedan gabung ke dalam pemerintahan mendatang. AHY mengatakan pihaknya akan menghormati keputusan Prabowo. Pernyataan itu disampaikan oleh AHY di Rumah Dinas Wakil Presiden Menteng, Jakarta, Sabtu 24 Februari. Di sisi lain, AHY yakin bahwa Prabowo bakal mengajak diskusi semua anggota koalisinya jika bakal mengambil keputusan penting.
Mas Ahy, terakhir untuk soal kemarin ngomong soal rekonsiliasi kemarin Pak Surya Paloh dan Mas Anies mengucapkan selamat atas jabatan yang sudah diemban. Ini apakah ada tanggapan? Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ketika bicara soal rekonsiliasi, jika nantinya Pak Prabowo ingin menarik katakanlah teman-teman dari parpol koalisi perubahan, ini sikap Demokrat seperti apa? Apakah akan resistensi atau enggak sebenarnya, Mas? Ya, terima kasih kalau para sahabat ya menyampaikan apresiasi terkait pelantikan saya dan juga masuknya saya ke dalam kabinet. Menurut saya ini sebuah bagian dari itulah realitas demokrasi kita. Kadangkala kita bersama, kadangkala kita berbeda, tetapi tujuan kita sama. Insya Allah tujuan kita sama. Dan bagi saya, ketika ada niatan untuk terjadi penggabungan atau perkuatan koalisi, tentunya sebagai Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto merupakan pemimpin koalisi Indonesia Maju. Saya menghormati betul apa yang beliau harapkan atau diinginkan, tetapi saya juga senang karena Pak Prabowo itu selalu mengajak kita untuk bertukar pikiran, tidak yang langsung mengambil sesuatu yang strategis atau fait accompli. Tidak demikian, beliau selalu justru menyampaikan bagaimana pendapatnya. Nah, yang penting kita punya ruang itu, dan saya rasa kalau kita punya ruang itu, kita semua merasa terwakili pikiran juga aspirasinya. Ya, selebihnya kita kembalikan kepada pemimpin kita, kepada Pak Prabowo, dan itu yang seharusnya menjadi etika dalam membangun koalisi. Ada pemimpinnya, dan tentunya kalau dirasa ada keperluan untuk membangun atau memperkuat koalisi, ya sekali lagi kita serahkan kepada Bapak. Dilantiknya Agus Harimurti Yudhoyono menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Syarat tujuan menghambat wacana hak angket dugaan kecurangan pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Adi Prayitno pada Minggu 25 Februari 2024 malam. Adi Prayitno membeberkan bukti betapa agresifnya AHY menolak usulan hak angket yang dinilai kontraproduktif dengan niat rekonsiliasi nasional. Dikutip dari Kompas.com, Adi melihat terjadi dinamika penolakan yang terus digencarkan AHY secara langsung mengenai wacana hak angket. Menurut Adi, penolakan tersebut dilakukan tepat beberapa hari setelah resmi dilantik menjadi menteri. Adi menilai pemerintah dan Demokrat akan menemukan kesulitan untuk membendung wacana yang awalnya digulirkan calon presiden capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tersebut. Adi menilai partai